Malam jatuh, perang dimulai. Energi yang dilepaskan oleh Raja Iblis Inti Surgawi telah mempercepat detak jantung semua orang. Mereka semua ketakutan sekarang. Semua orang melihat ke arah Li San Yue. Jelas bahwa Raja Iblis ini datang ke sini karena ketua mereka. Jiwa Iblis Hawk bersayap darah. Apa itu tadi banyak orang yang hadir bahkan belum pernah mendengar tentang Blood Winged Hawk. Bagaimana jika mereka memprovokasi Raja Iblis ini, dan dia hanya menghancurkan keluarga Li? Ini akan menjadi lelucon apakah keluarga Li hanya bersiap untuk berperang dengan keluarga Yan dan selesai bahkan sebelum perang dimulai. Itu hanya akan menjadi nasib buruk. Li San Yue terkejut. Dia ditatap oleh mata dingin milik lelaki tua berjubah hitam itu. Itu benar-benar memberinya perasaan yang menyeramkan. Dia tahu apa itu Blood Winged Hawk. Itu adalah binatang iblis yang kuat, tapi dia sejujurnya tidak memiliki jiwa iblisnya. Yang mulia, apakah Anda membuat kesalahan? Tidak ada jiwa iblis Hawk bersayap darah di keluarga Liku. Li San Yue membungkuk dengan sopan ke arah orang tua itu. Dia tidak berani menjadi tidak sopan, dan dia mencoba berbicara selembut yang dia bisa. Dia takut jika dia memprovokasi lelaki tua ini, dia akan mati karena tamparan. Jiwa iblis Blood Winged Hawk bersamamu, Huff. Saya akan memberi Anda waktu 3 napas untuk menyerahkannya kepada saya. Jika tidak, aku akan membunuh semua orang di sini. Orang tua berjubah hitam berbicara dengan suara dingin dan tanpa emosi. Niat membunuhnya bisa dengan mudah dirasakan oleh yang lain, tidak ada yang meragukan apa yang dia katakan. Wajah semua orang telah berubah. Tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan lelaki tua berbaju hitam itu. Jika Li San Yue tidak menyerahkan jiwa iblis dalam 3 napas, lelaki tua ini akan membunuh mereka semua. Dengan kemampuan mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk mempertahankan diri saat menghadapi Raja Iblis Inti Surgawi. Li San Yue langsung mulai berkeringat dingin. Jiwa iblis Hawk bersayap darah, benda apa itu? Dia benar-benar tidak memilikinya, tetapi orang di depannya ini sangat yakin bahwa dia benar-benar memilikinya. Yang membuat Li San Yue semakin kesal adalah bahwa pria di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa disuruh. Jika dia tidak bisa menyerahkannya dalam 3 waktu, tarikan napas ini bukan lelucon yang lucu. Jangan bilang itu jiwa iblis merah ini. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Li San Yue. Dia buru-buru mengeluarkan item dari tas spasialnya. Apakah ini jiwa iblis yang dicari oleh Yang Mulia? Li San Yue mengangkat jiwa iblis merah dan bertanya. Dia secara tidak sengaja mendapatkan jiwa iblis ini beberapa tahun yang lalu selama tamasya. Meskipun dia tidak tahu ini milik Demon Beast, itu berisi darah dan ki yang kuat, serta beberapa energi aneh. Li San Yue merasa ini adalah barang yang luar biasa. Itulah mengapa dia menyimpannya dan meletakkannya di pojok penyimpanannya. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Dia benar-benar terkejut bahwa itu akan menarik perhatian Raja Iblis. Namun, Li San Yue tidak terlalu yakin karena jelas bahwa jiwa iblis ini milik binatang iblis inti mortal awal. Elang hitam besar di depannya ini adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Bagaimana dia bisa menganggap serius jiwa iblis inti mortal? Itu benar-benar Blood Winged Hawk. Haha, jiwa iblis ini bahkan memiliki garis keturunan lengkap dari Blood Winged Hawk. Beruntung, saya sangat beruntung. Ketika lelaki tua itu melihat jiwa iblis merah, dia segera mulai tertawa kegirangan. Bagi orang normal, jiwa iblis ini hanyalah jiwa iblis biasa, tetapi untuk spesies elang iblis, ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Apa yang orang tua pedulikan bukanlah tingkat jiwa iblis, tapi garis keturunan di dalamnya. Blood Winged Hawk adalah raja di antara elang iblis. Garis keturunan itu sangat berharga. Manusia normal dan binatang iblis tidak bisa menyerap garis keturunan, tapi orang tua ini bisa. Ketika Li San Yue mengeluarkan jiwa iblis Blood Winged Hawk, semua pria dari keluarga Li menghela nafas lega. Setidaknya hidup mereka aman sekarang. Beri aku jiwa iblis. Orang tua berbaju hitam berkata dengan nada yang tidak terbantahkan. Ya, Yang Mulia, Li San Yue menjawab. Tapi tepat ketika dia akan menyerahkan jiwa iblis, dia tiba-tiba menariknya kembali. Cahaya terang bersinar di matanya, dan diikuti dengan senyuman dingin di wajahnya. Yang Mulia, jiwa iblis Hawk bersayap darah, aku akan menyerahkannya, tapi aku ingin meminta bantuan dari Yang Mulia. Kata Li San Yue, ini adalah kesempatan besar baginya. Dengan kekuatan dan semangat keluarga Li saat ini, jika mereka berperang dengan keluarga Yan, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Tetapi jika Raja Iblis ini dapat membantu mereka, maka itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Apa, beraninya kau bernegosiasi denganku? Orang tua berbaju hitam melepaskan energinya saat ekspresi marah muncul di wajahnya. Aku tidak berani. Li San Yue berlutut di tanah dan mengangkat jiwa iblis tinggi-tinggi ke udara dan berkata, aku hanya berharap Yang Mulia bisa membantuku. Tapi saya tidak pernah punya niat untuk bernegosiasi. Jika Yang Mulia tidak ingin membantu, saya tidak akan berani mengatakan apa-apa. Terimalah jiwa iblis ini, Yang Mulia. Kamu adalah pria dengan sikap yang baik, dan suasana hatiku cukup baik hari ini. Sebagai bantuan untuk jiwa iblis ini, katakan padaku, apa masalah yang kamu butuh bantuanku? Orang tua itu meraih jiwa iblis dan terus menatapnya sambil berbicara dengan Li San Yue. Li San Yue sangat senang mendengar ini. Dia orang yang pintar. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan jiwa iblis sebagai tanda negosiasi, itu pasti akan memprovokasi elang hitam besar. Semua binatang iblis memiliki temperamen yang kejam dan panas, jadi itu hanya akan membawa efek sebaliknya dan menyebabkan keluarga Li dibantai. Itulah mengapa Li San Yue melakukan apa yang diinginkan lelaki tua itu sementara pada saat yang sama mencapai tujuannya sendiri. Saya berharap Yang Mulia membantu saya membunuh 2 orang. Kata Li San Yue. Haha, itu mudah. Katakan padaku, siapa yang kamu ingin aku bunuh? Orang tua berbaju hitam mulai tertawa terbahak-bahak. Baginya, membunuh 2 orang itu sangat mudah, seperti mengambil sepotong kue. Yang pertama adalah kepala keluarga Yan di kota ini, Yan Zanyun. Yang lainnya adalah prajurit inti surgawi di kota Fragrant Sky. Jika Yang Mulia dapat membantu saya membunuh kedua orang ini, maka itu akan sangat membantu kami. Li San Yue berlutut di tanah saat dia berbicara. Dia tidak pernah berani menanyakan hal yang terlalu berlebihan, seperti meminta orang tua berpakaian hitam itu untuk menghancurkan keluarga Yan. Selama lelaki tua ini bisa membantunya membunuh Yan Zanyun dan prajurit inti surgawi yang tersembunyi di kota Fragrant Sky, keluarga Li akan dapat menghancurkan keluarga Yan sendiri dan mengendalikan kota merah. Adapun Jiang Chen, dia ingin menangkapnya secara pribadi dan menyiksanya sedikit demi sedikit sampai dia meninggal.
Dia tidak akan membiarkan dia melarikan diri melalui kematian. Oh, kenapa ada prajurit inti surgawi di tempat sekecil itu? Orang tua berbaju hitam mengerutkan alisnya. Yang mulia, prajurit inti surgawi itu baru dalam tahap awal. Dia bukan ancaman bagi Yang Mulia. Lisan Yue melihat lelaki tua itu ragu-ragu dan buru-buru mengatakan itu padanya. Faktanya, dia bahkan belum melihat wajah prajurit inti surgawi itu, jadi dia tidak tahu apakah pria itu berada di alam inti surgawi awal. Dia hanya mengatakannya agar orang tua berbaju hitam ini akan membantunya. Baiklah, aku akan membantumu. Inti surgawi manusia berguna untuk saya juga. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya dapat menemukan prajurit inti surgawi di tempat kecil ini, menarik. Tapi, untuk berjaga-jaga, kamu harus menunggu sampai aku menyerap jiwa iblis Hawk bersayap darah sebelum aku membantumu membunuh prajurit inti surgawi itu. Kata orang tua berbaju hitam. Seorang prajurit inti surgawi bukanlah orang biasa. Mereka tidak mudah ditangani. Bahkan orang tua itu sendiri harus berhati-hati tentang ini. Tapi, sekarang dia memiliki jiwa setan Hawk bersayap darah, dia secara signifikan lebih percaya diri bahwa dia akan berhasil. Selain itu, alasan mengapa dia setuju untuk membantu Lisan Yue adalah karena inti surgawi dalam tubuh prajurit inti surgawi. Itu adalah sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang sangat bagus untuk binatang iblis. Tentu, tidak ada terburu-buru dalam membunuh prajurit inti surgawi itu, tapi, saya berharap Yang Mulia dapat membantu saya membunuh Yan Zhan Yun sebelum Yang Mulia memasuki penanaman pintu tertutup untuk menyerap jiwa iblis. Lisan Yue memiliki senyum jahat di wajahnya. Keluarga Jiang bukanlah prioritas sekarang, menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen adalah apa yang ingin dia lakukan sekarang. Semua orang di keluarga Li memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki banyak kepercayaan dalam perang ini dengan keluarga Yan, tetapi sekarang mereka mendapatkan bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi untuk membunuh Yan Zhan Yun, mereka tidak lagi cemas. Baiklah, membunuh seorang prajurit inti mortal hanyalah sepotong kue bagiku. Orang tua berbaju hitam menyimpan jiwa iblis dan setuju dengan kata-kata Lisan Yue. Ini sangat bagus untukku. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari Yang Mulia. Keluarga Li saya akan berperang dengan keluarga Yan, tetapi sekarang kami memiliki kehormatan Anda untuk membantu kami. Kami pasti akan memenangkan perang besar ini. Saya pikir tidak perlu lagi menunggu waktu yang tepat, perang akan dimulai malam ini. Lisan Yue berdiri dari posisi berlutut. Kegerahan memenuhi wajahnya. Akhirnya, semuanya akan berhasil. Rencana Lisan Yue adalah untuk mengadakan perang di mana kedua belah pihak akan kalah, tetapi dia tidak pernah berpikir jiwa iblis yang dia peroleh bertahun-tahun yang lalu akan menarik Raja Iblis Inti Surgawi yang akan membantunya. Selama orang tua berbaju hitam membunuh Yan Zhan Yun, tidak akan ada seorang pun di keluarga Yan yang bisa bertarung dengannya. Setelah dia menghancurkan keluarga Yan dan membunuh Jiang Chen, dia akan menunggu lelaki tua itu menyerap jiwa iblis. Dia kemudian akan bergegas ke kota Fragrant Sky dan menghancurkan keluarga Jiang. Setelah semua ini selesai, keluarga Li akan memiliki kendali penuh atas kota ini. Orang tua berbaju hitam itu menganggukkan kepalanya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika seseorang memberi Anda uang, Anda akan menghindari bencana untuknya. Lisan Yue benar-benar tahu bagaimana cara berbicara dan terus memanggil orang tua itu sebagai yang terhormat, sangat menyenangkannya. Kedua, dia baru saja dibebaskan dari penjara dan segera mendapatkan jiwa iblis dari Hawk of Bloody Wings, jadi dia merasa sangat bahagia. Itulah mengapa membantu Lisan Yue untuk membunuh dua pria adalah sesuatu yang tidak keluar dari kemampuannya. Semangat Lisan Yue sekarang kembali tinggi. Dia berteriak ke arah pria dari keluarga Li, dengarkan semuanya. Nanti, kalian semua akan mengikutiku dan menyerang keluarga Yan. Dengan bantuan dari Yang Mulia, Yan Zhan Yun pasti akan mati. Kami, keluarga Li, akan menang. Malam ini, keluarga Yan akan pergi, tidak ada yang tersisa dari mereka. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Orang-orang dari keluarga Li awalnya dalam semangat rendah, tetapi karena Raja Iblis Inti Surgawi, semangat mereka segera bangkit kembali. Mereka merasa bahwa dalam pertempuran hari ini, keluarga Li akan menang. Keluarga Yan tidak akan bisa bertahan, dan mereka akan dihancurkan oleh keluarga Li. Pada malam yang sama, di bawah pimpinan Lisan Yue, beberapa ratus pria dari keluarga Li bergegas menuju ke arah keluarga Yan. Pada saat yang sama, keluarga Yan menerima berita tentang hal itu, dan di bawah pimpinan Yan Zhan Yun, beberapa ratus pria mulai berbaris keluar dari menara hujan berkabut. Astaga, langit benar-benar akan berubah. Keluarga Li dan Misty Rain Tower benar-benar bertarung kali ini. Mereka akan berperang. Malam ini, hanya kematian yang akan menghentikan perang. Keluarga Li dan keluarga Yan telah mengirimkan anak buah mereka pada waktu yang sama. Saya menduga mereka akan berperang di tengah-tengah alun-alun. Langit di atas kota merah akan berubah. Ayo buruan dan saksikan pertunjukan ini. Jaga pantatmu, hanya mereka yang tidak takut mati yang harus pergi. Perkelahian di antara harimau, jika Anda hanya monyet yang berdiri di samping, bukankah Anda hanya mencari kematian? Kota telah berubah menjadi kekacauan. Kebanyakan orang bersembunyi di dalam rumah mereka ketika mendengar berita itu. Mereka takut akan terluka oleh pertarungan itu. Beberapa orang yang penasaran berdiri jauh dari pusat alun-alun, menunggu untuk menonton pertunjukan. Setengah jam kemudian, kedua belah pihak bertemu di Center Square. Center Square di kota merah cukup besar. Itu bisa memuat ribuan orang yang bertempur pada saat bersamaan. Inilah alasan mengapa Yan Zhan Yun ingin perang ada di sini. Jika pertempuran besar dan intens terjadi di dekat menara hujan berkabut, itu pasti akan hancur total. Kedua belah pihak memancarkan niat membunuh yang besar. Mereka berdiri di tengah-tengah Center Square, berseberangan satu sama lain. Di pihak keluarga Li, mereka dipimpin oleh Lisan Yue. Di sampingnya ada 5 prajurit inti mortal. Ada senyum garang di wajah Lisan Yue, dan bekas luka panjang di wajahnya membuatnya terlihat lebih garang. Di sisi lain, Yan Zhan Yun berdiri berdampingan dengan Jiang Chen. Di belakang mereka ada Yan Chen Yu, Big Yellow, dan 4 prajurit mortal core dari keluarga Yan. Mempertimbangkan total kekuatan gabungan dari setiap faksi, keluarga Yan jelas lebih tinggi dari keluarga Li, tetapi yang membuat Jiang Chen dan Yan Zhan Yun penasaran adalah bahwa keluarga Li, yang seharusnya rendah semangat, sekarang bersemangat tinggi. Sesuatu yang salah. Jiang Chen memiliki cemberut di wajahnya. Ada sesuatu yang tidak benar. Semangat keluarga Li seharusnya tidak terlalu tinggi. Apa yang membuat mereka bersemangat tinggi? Yan Zhan Yun juga bingung. Sekarang,
Bagaimanapun, kedua sisi seperti anak panah yang akan dilepaskan dari busurnya. Pertempuran di antara mereka sekarang tak terhentikan. Haha, Yan Zanyun, jika kamu menyerahkan Jiang Chen kepadaku sekarang, aku akan membiarkanmu mati secepatnya nanti. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Semangatnya sangat tinggi, dan wajahnya dipenuhi dengan keyakinan yang mengatakan bahwa semua yang ada di sini berada di bawah kendalinya. Hari ini kita akan membunuh setiap orang dari keluarga Yan, dan kemudian kita akan menghancurkan menara hujan berkabut. Tetua senior dari keluarga Li berteriak dengan kesombongan yang ekstrim. Saat ini mereka mendapat bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi. Mereka yakin bahwa mereka bisa membuat keluarga Yan menghilang dari kota merah dalam semalam. Di seberang mereka, Jiang Chen berdiri di sana dengan cemberut di wajahnya. Dia mengingat Raja Iblis Inti Surgawi yang muncul sebelumnya. Dia punya firasat buruk tentang itu. Li San Yue, sekarang semua jenius muda dari keluarga Li telah mati. Setelah pertempuran hari ini, keluarga Li Mu akan tamat. Yan Zanyun berteriak dengan keras. Haha, Yan Zanyun, jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mati dulu. Li San Yue tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke arah lain dan berteriak, Yang mulia, tolong bantu saya membunuh Yan Zanyun. Pekik, tepat setelah Li San Yue berteriak, teriakan elang yang tajam terdengar dari atas langit. Semua orang tiba-tiba bisa melihat elang hitam besar yang perkasa di langit. Sayap elang hitam itu melengkung, dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia melepaskan aura seorang prajurit inti surgawi dan segera membuat semua orang di alun-alun pusat merasakan tekanan yang sangat besar. Rasanya tidak enak. Apa itu Raja Iblis? Ekspresi pria dari keluarga Yan tiba-tiba berubah. Orang tua itu melayang di udara. Mampu terbang di langit adalah salah satu hal yang dapat dilakukan oleh prajurit inti surgawi. Tidak peduli apakah itu binatang iblis atau pembudidaya manusia, ketika mereka mencapai alam inti surgawi, mereka dapat mengendalikan energi alam dan terbang di langit. Mereka yang berada di alam kihai dan inti mortal hanya bisa menyerap energi alami. Mereka masih tidak bisa mengendalikan energi alam. Ini adalah perbedaan antara mereka yang berada di alam inti mortal dan yang ada di alam inti surgawi. Dapat dikatakan bahwa yang satu berada di atas tanah dan yang lainnya berada di bawah tanah. Tentu saja, lelaki tua berjubah hitam itu adalah seekor elang. Dia adalah binatang iblis udara, jadi dia secara alami bisa terbang sebelum mencapai alam inti surgawi. Munculnya lelaki tua berbaju hitam telah mengubah situasi sepenuhnya. Seorang Raja Iblis Inti Surgawi mampu mengubah segalanya di kota ini. Semua pria dari keluarga Yan segera merasa takut di bawah tekanan pria tua ini, dan roh mereka menghilang sepenuhnya di bawah tekanan. Yan Zanyun kaget. Dia akhirnya tahu mengapa Li San Yue tiba-tiba menjadi begitu percaya diri. Dengan mendapatkan bantuan dari Raja Iblis Inti Surgawi, tentunya dia bisa menjadi sombong dan percaya diri. Jiang Chen berdiri di samping dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Munculnya Raja Iblis Inti Surgawi telah mengganggu rencananya. Jika itu adalah kehidupan masa lalunya, dia bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis Inti Surgawi hanya dengan menatapnya, tapi saat ini dia hanya seorang prajurit akhir kihai. Dia memiliki banyak kemampuan yang tidak bisa digunakan. Karena ini, dia bukan tandingan prajurit inti surgawi. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Dalam skenario terburuk, dia perlu menggunakan skill Great Soul Derivation, tapi itu tidak mudah untuk menakut-nakuti Raja Iblis Inti Surgawi dengan tekanan jiwanya saja. Hahaha, Yan Zanyun, hari ini aku akan membiarkanmu mati. Aku akan membunuh setiap orang dari keluarga Yan dan membiarkan mereka menemanimu ke neraka. Adapun Anda, bajingan kecil Jiang Chen, saya akan menguliti Anda hidup-hidup dan mencabut semua saraf Anda satu persatu. Maka aku akan mematahkan tulangmu dan membakarnya menjadi abu. Hanya ini yang bisa meredakan kebencianku padamu. Li San Yue memiliki senyum mengerikan di wajahnya. Dia merasa sangat bersemangat ketika memikirkan tentang bagaimana musuhnya sepanjang masa akan mati di depannya. Dia akan membalas dendam untuk putranya. Di atas langit, lelaki tua itu menatap Yan Zanyun dengan mata tajam elang. Ini adalah pria yang akan dia bunuh malam ini. Begitu dia membunuh orang ini, dia akan meninggalkan tempat ini begitu saja. Kamu adalah Yan Zanyun. Orang tua itu meminta untuk mengkonfirmasi identitasnya. Ekspresi Yan Zanyun berubah. Hatinya ada di tenggorokannya hanya dari melihat orang tua itu. Dengan kemampuannya, tidak mungkin dia bisa bertarung melawan prajurit inti surgawi. Mereka tidak berada pada level yang sama. Jangan sakiti ayahku. Di depannya, Yan Chen Yu membuka lengannya dan memblokir Yan Zanyun. Rasa dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuhnya, energi dinginnya yang membekukan bersiap untuk menyerang. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mencoba membunuh ayahnya di depannya. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melewati mayatnya. Hawa dingin yang sangat kuat. Saya tidak pernah menyangka melihat tubuh ilahi semacam ini muncul di tempat kecil ini. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Orang tua itu terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi senyuman dingin setelahnya. Yuer, pergi. Sepertinya ayahmu akan mati di sini hari ini. Kata Yan Zanyun. Ayah, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Yan Chen Yu tegas dengan keputusannya. Huff, ikatan ayah anak yang begitu kuat lalu, kalian berdua akan mati bersama. Orang tua itu tidak memiliki banyak kesabaran. Dia menjulurkan telapak tangannya dan bersiap untuk menyerang Yan Zanyun dan Yan Chen Yu. Perebutan dari prajurit inti surgawi benar-benar tidak dapat dihindari. Jika perampasan ini berhasil, ayah dan anak perempuan dari keluarga Yan akan langsung mati. Proof. Tepat pada saat ini, gonggongan anjing terdengar. Big Yellow mengangkat kepalanya dan membentak orang tua yang mengenakan jubah hitam di udara. Orang tua itu merasakan perasaan yang sangat familiar terhadap suara ini. Dia buru-buru melihat ke arah suara itu berasal, dan ketika dia melihat itu berasal dari seekor anjing kuning besar, wajahnya langsung berubah. Saat berikutnya, lelaki tua itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang di tempat. Semua orang melihat bahwa lelaki tua itu, yang dengan sengaja membocorkan niat membunuh yang kuat, segera menekan niat membunuhnya. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang dari langit. Dia mendarat tepat di depan Big Yellow dan berlutut di tanah. Orang tua itu terbaring telungkup di tanah. Dahinya menempel di tanah ini menunjukkan betapa hormatnya dia terhadap anjing kuning besar ini. Apa yang sedang terjadi sekarang? Seorang Raja Iblis Inti Surgawi, berlutut di depan seekor anjing. Daerah itu segera menjadi sunyi. Seluruh Center Square menjadi sunyi senyap. Setiap orang memiliki ekspresi yang sama.
Mulut mereka terbuka lebar saat mereka menatap pria tua yang sedang berlutut. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah Raja Iblis Inti Surgawi, jadi mengapa dia segera berlutut setelah melihat seekor anjing? Apa sebenarnya anjing ini? Setiap orang punya perasaan aneh. Situasi ini jauh melebihi imajinasi siapapun. Pertempuran berubah setiap detik. Senyum di wajah Li San Yue masih ada, tapi sekarang membeku. Orang tua berjubah hitam adalah harapan terbesar dan satu-satunya. Jika Yan Zanyun meninggal, hasil perang ini akan diselesaikan, dan keluarga Yan akan lenyap. Semuanya akan berjalan sesuai rencana Li San Yue. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pada tahap akhir ini, sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami akan terjadi. Orang-orang dari keluarga Yan memiliki emosi yang lebih kuat tentang itu. Mereka merasa dipermainkan oleh takdir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana mereka, perang hari ini akan berakhir dengan kemenangan keluarga Yan, tetapi Raja Iblis Inti Surgawi yang tak terduga tiba di detik terakhir dan membalikkan segalanya. Tepat pada saat ini, keluarga Yan telah kehilangan semua harapan mereka. Bahkan Yan Zanyun telah kehilangan semua harapan, tetapi siapa sangka bahwa sebelum Raja Iblis ini hendak menyerang, dia pergi dan berlutut di depan seekor anjing. Tentang apa ini semua, Jiang Chen juga membuka matanya lebar-lebar. Dengan ekspresi terkejut, dia melihat Big Yellow yang sombong dan narsistik. Bahkan dengan semua pengalamannya, dia masih tidak bisa mengerti mengapa lelaki tua itu berlutut di depan Big Yellow. Meskipun garis keturunan Big Yellow lebih mulia, di dunia ini semuanya bergantung pada kemampuan Anda. Kemampuan orang tua itu jauh melampaui Big Yellow. Jika mereka harus bertarung, Big Yellow tidak akan menjadi tandingannya. Tapi kenyataannya, Raja Iblis sedang berlutut sekarang. Apa-apaan ini? Big Yellow, bagaimana Anda melakukan ini? Jiang Chen berbisik kepada Big Yellow dengan Divine Sense-nya. Untuk pertama kalinya, Jiang Chen menghormati anjing ini. Bagaimana saya melakukannya? Hormatikan. Tidak apa-apa jika Anda menghormati saya. Dengan seseorang yang begitu tampan dan perkasa, seperti saya, tidak ada yang mustahil saat saya ada. Narsisme Big Yellow telah mencapai puncaknya, dia mulai membual terus-menerus kepada Jiang Chen melalui rasa ilahinya. Cukup, cepat beritahu aku, bagaimana kamu bisa membuat elang ini berlutut. Jiang Chen menatapnya. Kakak, aku makhluk yang perkasa, jadi tentu saja aku akan memiliki metode perkasa sendiri. Apa kau yakin elang kecil ini tidak akan bunuh diri di depan kita jika aku memintanya? Big Yellow mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia membual seperti dia lebih unggul dari orang lain. Siapa yang peduli tentang bunuh diri? Apakah Anda memiliki cara untuk membuat elang ini mendengarkan perintah saya? Jiang Chen bertanya. Itu sederhana, lihat saja aku. Kata Big Yellow. Dia menatap orang tua yang sedang berlutut dan berkata, elang hitam kecil, berdiri. Iya, orang tua itu tidak akan berani menolak perintah apapun. Dia buru-buru berdiri dari halaman. Dia berdiri di depan Big Yellow dengan hormat, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan sedang menunggu untuk diceramahi oleh orang dewasa. Melihat ini, semua orang terkesan dengan Big Yellow. Mereka memandangnya dengan hormat. Teji semua mengagumi dan menghormatinya sekarang. Bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa anjing ini misterius. Di kehidupan masa lalunya, meskipun dia memiliki banyak metode yang dapat membuat binatang iblis mendengarkannya, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan kekuatannya. Dia juga memiliki beberapa teknik khusus. Mulai sekarang, dia akan menjadi tuanmu. Apapun yang dia katakan, kamu akan melakukannya. Big Yellow berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan meletakkan kaki depannya di belakang punggungnya saat dia mulai berjalan melingkari lelaki tua itu. Dia berbicara dengan nada dewasa. Tepat setelah mendengar kata-kata Big Yellow, lelaki tua berbaju hitam itu berlutut di depan Jiang Chen dan berbicara dengan hormat, Guru. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Siapakah anjing kuning besar ini? Semua orang merasa seolah-olah guntur menghantam kepala mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka tidak tahan lagi. Itu adalah Raja Iblis Inti Surgawi. Dia bertingkah garang dan kejam pada satu saat, tetapi pada saat berikutnya dia berubah menjadi lemah lembut seperti anak domba. Apakah anjing kuning besar ini dewa? Bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Bahkan Jiang Chen terkejut. Awalnya dia mengira Big Yellow akan memiliki cara untuk membuat lelaki tua itu mendengarkan perintahnya, tetapi dia tidak pernah berharap itu sesederhana itu. Raja Iblis Inti Surgawi melakukan apa yang dikatakan Big Yellow kepadanya, benar-benar tunduk tanpa argumen. Sepertinya jika Big Yellow memerintahkan lelaki tua itu untuk bunuh diri di tempat, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Big Yellow melakukannya. Menyaksikan perubahan ini, keluarga Yan, yang sebelumnya kehilangan semua harapan, tiba-tiba mulai tersenyum. Yan Zanyun bahkan tertawa terbahak-bahak. Takdir benar-benar mempermainkan mereka, tetapi itu tidak hanya menipu Yan Zanyun, tetapi juga menipu Li San Yue. Yan Zanyun senang, tapi Li San Yue benar-benar berbeda. Dia hanya bisa merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Semua yang dia lihat kabur. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Raja Iblis Inti Surgawi yang kejam dan kejam ada di sini untuk membantunya membunuh seseorang, tapi sekarang dia tiba-tiba berlutut di depan musuh. Apakah dia mencoba mempermainkannya? Elang hitam besar, berdiri. Jiang Chen berkata dengan santai. Orang tua berpakaian hitam berdiri dari tanah. Dalam hatinya dia bertanya-tanya tentang remaja muda di hadapannya yang baru berusia 15-16 tahun ini. Tapi sikapnya membuatnya tampak seperti seseorang yang dulunya berperingkat sangat tinggi. Jika itu adalah manusia biasa, ketika Raja Iblis Inti Surgawi berlutut di depannya, dia akan gugup. Tapi, pemuda di depannya ini tenang, dan bahkan tidak ada riak di matanya. Seolah-olah itu wajar bagi Raja Iblis Inti Surgawi untuk berlutut di depannya. Namun tak lama kemudian, lelaki tua itu merasa lega. Seorang pria yang ingin diikuti Big Yellow pasti seseorang yang luar biasa. Jiang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan 2 langkah ke depan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melihat ke arah Li San Yue yang berdiri di seberangnya. Li San Yue, pernahkah kamu mendengar pepatah ini memungut batu dan menghancurkan kakimu sendiri? Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, Li San Yue hampir muntah darah. Jiang Chen sedang menyindirnya. Dia telah menjadi orang paling bodoh, tidak hanya dia kehilangan jiwa iblis Hawk bersayap darah, dia juga mengakali dirinya sendiri. Dia membenarkan pepatah, memungut batu dan menghancurkan kakimu sendiri. Jika dia tidak meminta orang tua itu untuk membantunya, dengan kemampuan keluarga Li, bahkan jika mereka tidak bisa memenangkan perang, mereka setidaknya bisa melawan.
Tapi sekarang semuanya hilang, tidak ada cara bagi mereka untuk bertarung lagi. Lisan Yue, kamu seharusnya mendengar pepatah, mata ganti mata. Anda berencana membunuh Yan Zanyun dengan bantuan Raja Iblis Inti Surgawi. Tapi sekarang, aku akan meminta Raja Iblis Inti Surgawi ini untuk membunuhmu. Bagaimana menurut Anda? Jiang Chen melanjutkan pidatonya dengan nada acuh tak acuh. Keluarga Li segera menjadi ketakutan. Jika Lisan Yue meninggal, tidak ada gunanya mereka bertarung lagi. Elang hitam besar, ambilkan aku kepala Lisan Yue. Tanpa membiarkan Lisan Yue berpikir, Jiang Chen segera memberi perintah pada orang tua itu. Ya Tuan, orang tua itu membungkuk dengan sopan ke arah Jiang Chen. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya, dan di detik berikutnya, dia muncul di depan Lisan Yue. Dia menatap mata Lisan Yue dengan mata dinginnya sendiri. Lisan Yue langsung merasakan menggigil di tulang punggungnya. Ini adalah ancaman bagi hidupnya sendiri. Tatapan lelaki tua itu membuatnya merasa seolah-olah sedang ditatap oleh ular berbisa. Tidak, jangan bunuh aku. Aku telah memberimu jiwa iblis Hawk bersayap darah. Lisan Yue berkata sambil gemetar. Mata Jiang Chen langsung berbinar setelah mendengar kata-kata, Blood Winged Hawk. Dia berpikir sendiri bahwa tidak heran Lisan Yue bisa meminta orang tua itu untuk membantunya membunuh Yan Zanyun. Itu semua karena jiwa iblis Hawk bersayap darah. Jiwa iblis Hawk bersayap darah adalah harta karun yang langka. Tidak hanya menarik orang tua itu juga menarik Jiang Chen. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, jiwa iblis tidak akan banyak berguna untuknya. Tapi kali ini berbeda. Dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan dia mampu menyerap garis keturunan apapun di dunia ini. Sampai sekarang, dia belum menyerap garis keturunan langka selain dari garis keturunan Green Hellis Python. Untuk dengan cepat meningkatkan keterampilan transformasi naga, menyerap garis keturunan langka adalah jalan pintas tercepat. Selain itu, menurut gulungan skill transformasi naga, jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Blood Winged Hawk, dia akan bisa mewarisi kemampuan bawaannya. Kemampuan bawaan berbeda dari keterampilan tempur biasa. Keterampilan tempur normal memiliki level yang telah ditentukan. Jiang Chen tahu cukup banyak keterampilan tempur tingkat Sein, dan 9 energi matahari secara pribadi diciptakan olehnya. Namun sayangnya, levelnya saat ini terlalu lemah. Dia memiliki banyak keterampilan tempur yang kuat, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sekarang karena dia masih terlalu lemah. Tetapi kemampuan bawaan berbeda. Tidak peduli apakah itu tubuh ilahi manusia atau kemampuan bawaan binatang iblis, itu semua akan berubah dan tumbuh bersama makhluk yang memilikinya. Kekuatan maksimum dari kemampuan bawaan tidak terbatas karena semakin kuat basis kultivasi makhluk, semakin kuat itu. Itu akan selalu dalam bentuknya yang sempurna. Inilah mengapa kemampuan bawaan sangat luar biasa. Orang-orang dengan tubuh ilahi, manusia atau binatang, tidak perlu mempelajari keterampilan tempur apapun. Selama kemampuan bawaan mereka bisa terbangun, dengan dukungan garis keturunan khusus mereka bisa menggunakan kemampuan bawaan itu untuk melepaskan serangan yang kuat. Retak, benar-benar mengabaikan Lisan Yue yang panik, lelaki tua itu menancapkan cakarnya yang tajam ke kepala Lisan Yue. Setelah itu, di bawah ekspresi putus asa Lisan Yue, lelaki tua itu menghancurkan kepalanya. Salah satu harimau di kota merah baru saja mati di tempat. Wah, kematian mengerikan Lisan Yue telah mengubah keluarga Li menjadi berantakan. Harapan dan semangat mereka langsung lenyap. Wajah semua orang berubah menjadi abu-abu. Bahkan Lisan Yue terbunuh hanya dengan satu serangan, jadi bagaimana mereka bisa melawannya? Setelah membunuh Lisan Yue, lelaki tua itu berbalik dan berjalan kembali ke Jiang Chen dan Big Yellow dengan ekspresi sopan di wajahnya. Elang hitam kecil, bagus sekali. Big Yellow memuji orang tua itu. Raja Iblis Inti Surgawi yang sangat terkenal dipanggil elang hitam kecil, jika ini adalah orang lain, lelaki tua itu pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Wah, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Big Yellow memandang Jiang Chen. Itulah yang perlu dikhawatirkan oleh keluarga Yan. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Jiang Chen tersenyum. Dia berbalik dan melihat ke arah Yan Zanyun. Kepala Yan, saya akan membiarkan keluarga Yan Anda menyelesaikan apa yang tersisa di sini. Saya akan kembali dulu dan menunggu kabar baiknya. Ingat ini, Kepala Yan, saat menyingkirkan gulma, Anda harus menghilangkan akarnya. Yakinlah, Saudara Jiang Chen, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Yan Zanyun menggenggam tinjunya saat dia menghormati Jiang Chen. Rasa terima kasih dan rasa hormatnya terhadap Jiang Chen tidak bisa diukur. Bukan hanya dia, saat ini, semua orang dari keluarga Yan memiliki perasaan yang sama. Mereka memandang Jiang Chen dengan ekspresi hormat. Pemuda suci ini sekali lagi telah menyelamatkan nyawa semua orang. Di hati para pria keluarga Yan, Jiang Chen adalah bintang keberuntungan mereka. Jika bukan karena dia, keluarga Yan akan lenyap. Apa yang terjadi pada Lisan Yue akan terjadi pada Yan Zanyun sebagai gantinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Meskipun bantuan terbesar datang dari Big Yellow, mereka tidak lupa bahwa dia dibawa ke sini oleh Jiang Chen. Keluarga Yan sama sekali tidak berhubungan dengan Big Yellow. Jiang Chen mengangguk. Dia kemudian membawa Big Yellow dan lelaki tua itu dan meninggalkan Center Square. Dia tidak ingin terlibat dalam apa yang terjadi selanjutnya. Keluarga Li dan keluarga Yan seperti api dan air, tetapi hari ini akan menjadi hari bagi mereka untuk menyelesaikan semuanya. Keluarga Li pasti akan menghilang. Mengenai apa yang terjadi dengan pria dari keluarga Li, dia yakin Yan Zanyun akan tahu apa yang harus dilakukan. Yang lebih penting bagi Jiang Chen adalah jiwa iblis Hawk bersayap darah. Dia perlu mendapatkannya, membunuh. Di belakangnya, suara pembunuhan mulai muncul. Segera, seluruh Center Square menjadi zona perang. Niat membunuh yang tinggi bisa dirasakan dari alun-alun, dan jeritan serta teriakan segera bergabung bersama. Malam gelap, dan angin bertiup kencang. Ini adalah malam yang penuh dengan darah. Setelah hari ini, keluarga Li akan pergi, dan akan ada aturan baru untuk kota ini. Tapi Jiang Chen tidak peduli tentang semua ini. Baginya, apa yang terjadi di kota merah hanyalah catatan kecil di sepanjang perjalanan yang datang setelah kelahirannya kembali. Segera, dia akan melangkah ke bagian baru dari perjalanannya. Sepanjang jalan, Jiang Chen dan Big Yellow sedang berjalan di depan, dan lelaki tua itu mengikuti mereka di belakang dengan sopan, seperti domba yang lemah lembut. Big Yellow, bagaimana Anda benar-benar membuat elang ini menyerah kepada Anda? Jiang Chen tidak tahan rasa ingin tahu dan bertanya dengan rasa ilahinya. Kakak, ini terlalu sederhana.
Saya baru saja menanam benih indera ilahi di dalam indera ilahi elang kecil ini, dan dia berada di bawah kendali saya sepenuhnya. Aku hanya perlu berpikir sejenak, dan dia akan mati. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan senyum licik dan bangga. Jiang Chen tertegun. Pantas saja patua ini mengikuti perintah Big Yellow tanpa berani bersikap tidak sopan. Itu semua karena hidupnya ada di tangan Big Yellow. Tapi, yang membuat Jiang Chen semakin penasaran adalah, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang iblis, sens ilahi adalah sumber dari segalanya, komponen yang paling penting. Seseorang lebih baik mati daripada membiarkan orang lain menanam benih dalam indera ilahi mereka, kecuali dia adalah seorang idiot. Tapi, elang ini sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh. Selain itu, dengan kekuatan elang yang berada di alam Heavenly Core, bagaimana Big Yellow bisa menanam benih di Divine Sense-nya? Bagaimana Anda melakukannya? Jiang Chen bertanya, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tentang menara penjara iblis Sekte Pedang Surgawi? Saya membebaskan 3 Raja Iblis, tetapi sebagai syarat bagi saya untuk membebaskan mereka, mereka harus melakukan apapun yang saya katakan dan memberikan layanan untuk saya di masa depan. Anda harus tahu bahwa Raja Iblis ini telah dipenjara selama beberapa dekade di menara itu, dan karena formasi khusus di menara itu, Raja Iblis yang dipenjara itu tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka di dalamnya. Tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan tempat itu selama sisa hidup mereka. Big Yellow memiliki cahaya licik dan cerdas di matanya. Jadi, Anda menggunakan ini sebagai syarat untuk membebaskan mereka dan mengendalikan mereka dengan cara ini. Akhirnya, Jiang Chen mengerti. Big Yellow adalah makhluk yang kejam. Tapi, ketiga Raja Iblis itu pasti setuju dengan kondisi itu. Bahkan jika mereka sedang dikendalikan, itu masih lebih baik daripada duduk di penjara sampai mereka mati. Pasti ada pertahanan yang kuat di menara penjara iblis. Jika tidak ada, itu tidak akan mampu menahan para Raja Iblis itu, jadi bagaimana Anda membebaskan mereka? Jiang Chen bertanya lagi. Dia lebih menghormati Big Yellow sekarang. Pertahanan biasa tidak bisa menahan Jiang Chen, tapi itu karena dia pernah menjadi orang suci terhebat di dunia ini. Dia memiliki pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Selain itu, untuk mematahkan pertahanan itu, seseorang akan membutuhkan bantuan dari kemampuan yang kuat. Jadi bagaimana anjing ini bisa mematahkan pertahanan itu dan membebaskan 3 Raja Iblis? Ayahmu punya metodenya sendiri. Aku tidak akan memberitahumu tentang mereka. Big Yellow sangat bangga dengan metodenya. Tapi bukankah kau memberitahuku bahwa Raja Iblis yang kau bebaskan itu ditangkap lagi oleh murid-murid dalam dari Sekte Pedang Surgawi? Lalu bagaimana elang hitam ini berhasil melarikan diri lagi? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Keterampilan suci surgawi iblis. Kamu benar. Ketiga Raja Iblis itu ditangkap oleh murid lingkaran dalam, tetapi saya tidak pernah berharap elang hitam ini melarikan diri lagi. Binatang iblis udara ini pasti memiliki beberapa keuntungan dalam hal melarikan diri. Kata Big Yellow. Anjing tak berguna sepertimu telah melakukan sesuatu yang hebat hari ini. Kerja bagus. Jiang Chen mulai menepuk kepala Big Yellow. Pergilah, jangan sentuh kepalaku. Dan ayahmu bukan anjing, kaulah anjingnya, bajingan. Big Yellow tampak marah, tapi gonggongannya hanya membuat Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen, Big Yellow dan lelaki tua itu kembali ke halaman keluarga Yan. Yan Zanyun telah menyiapkan rumah khusus untuk mereka, dan tidak ada yang diizinkan untuk mendekatinya. Di dalam rumah, Jiang Chen dan lelaki tua itu berdiri berhadapan satu sama lain. Orang tua itu berpenampilan sopan, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Dalam hatinya, dia mungkin tidak senang dengan sikap seperti ini, tetapi dia tidak bisa melawannya karena hidupnya sendiri berada di tangan Big Yellow. Dengan satu pikiran dari Big Yellow, dia akan mati. Yang lebih menyedihkan adalah dia bahkan merasakan kebencian terhadap Big Yellow, tapi dia masih harus berdoa agar Big Yellow akan hidup selamanya. Alasannya adalah karena setelah Big Yellow mati, Divine Sense Seed dalam pikirannya akan meledak, membunuhnya juga. Big Black Hawk, izinkan saya bertanya, apakah yang diberikan Li San Yue kepada Anda sebuah Soul Winged Hawk Demon Soul? Jiang Chen bertanya, iya, orang tua berjubah hitam tidak berani berbohong. Berikan padaku. Nada suara Jiang Chen tidak mengizinkan penolakan itu adalah perintah. Apa? Ekspresi pria tua itu berubah. Jiwa iblis Hawk bersayap darah sangat berguna baginya. Itu sangat berharga baginya, dan sekarang Jiang Chen hanya memintanya untuk menyerahkannya. Itu sangat membuatnya kesal. Serahkan sekarang, beraninya kamu menolak perintah tuanmu. Apakah Anda percaya saya tidak bisa memberi Anda kematian yang mengerikan setiap saat? Big Yellow mengeluarkan huh dingin. Iya, orang tua itu menganggukkan kepalanya saat dia buru-buru mengeluarkan jiwa iblis. Anjing ini adalah entitas yang kejam. Itulah mengapa dia tidak berani menolak apapun yang dikatakan Big Yellow. Dibandingkan dengan jiwa iblis Hawk bersayap darah, hidupnya lebih penting. Melihat jiwa iblis merah darah, mata Jiang Chen segera berbinar. Dia telah melihat hampir semuanya, dan dia bisa langsung mengidentifikasinya hanya dengan melihatnya. Jiwa iblis ini memang jiwa iblis Hawk bersayap darah. Itu berisi garis keturunan lengkap dari Blood Winged Hawk. Jiwa iblis ini berasal dari Blood Winged Hawk di alam latte Mortal Core, yang hanya dibutuhkannya. Menurut perkiraan Jiang Chen, jika dia menyerap jiwa iblis ini dan energi yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan keterampilan transformasi naga untuk menyerap garis keturunan darah bersayap Hawk, dia akan dapat menerobos ke ranah inti mortal. Tapi Tuan hanyalah manusia, jiwa iblis ini tidak banyak berguna untuk Tuan. Aku seekor elang, jadi jiwa iblis Hawk bersayap darah ini sangat cocok untukku. Orang tua itu tidak akan menyerah. Jiang Chen menatap orang tua itu, dan kemudian dia meraih jiwa iblis. Jangan khawatir, saya tidak akan menerima begitu saja. Aku akan memberimu keterampilan suci surgawi iblis. Jika Anda berkultivasi dengan keterampilan, Anda akan mendapatkan lebih dari apa yang dapat diberikan oleh jiwa iblis ini. Menerobos ke alam Raja Iblis di masa depan juga tidak akan mustahil. Jiang Chen berkata sebelum dia mengirim naskah untuk keterampilan suci surgawi iblis kepada orang tua itu melalui sens ilahinya. Tubuh lelaki tua itu gemetar, matanya semakin terang sampai akhirnya tampak seperti cahaya suci yang terpancar dari matanya. Keterampilan suci surgawi iblis diperoleh dari Saint Iblis yang kuat di kehidupan masa lalu Jiang Chen itu adalah keterampilan suci bagi iblis. Jika itu dikategorikan menurut sistem yang digunakan manusia, itu akan menjadi keterampilan tingkat Saint. Di benua Saint, apapun yang berhubungan dengan Saint adalah harta yang berharga.
Tidak peduli apakah itu keterampilan kultivasi, keterampilan tempur, atau senjata tempur, semuanya sama. Keterampilan budidaya iblis bahkan lebih langka. Dalam kehidupan masa lalu Jiang Chen, dia telah terlibat dalam banyak hal, dan dia masih belum menemukan banyak keterampilan suci iblis. Meskipun dia tidak bisa menumbuhkan keterampilan suci surgawi iblis, dia masih menghafalnya. Hari ini dia memberikan keterampilan ini kepada orang tua itu. Selain dari alasan bahwa dia telah diberi jiwa iblis, Jiang Chen memiliki motif lain. Tidak lama setelah ini dia akan memulai perjalanannya yang sebenarnya, dan keluarga Jiang adalah satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Jika ada Raja Iblis yang tinggal di rumah Jiang yang mampu melindungi mereka, Jiang Chen akan merasa nyaman. Semakin kuat orang tua itu, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan. Setelah naskah suci surgawi iblis telah sepenuhnya ditransfer, lelaki tua itu sangat bersemangat sehingga tubuhnya gemetar. Dia berlutut dan berkata, "Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuan atas hadiah yang luar biasa ini." Mata lelaki tua itu dipenuhi air mata, dan cara dia memandang Jiang Chen sekarang benar-benar berubah. Meskipun Jiang Chen hanya di alam Qihai, citra orang tua Jiang Chen telah menjadi seperti gunung. Ini adalah keterampilan budidaya Sein Iblis. Pemuda di depannya ini hanya bisa memberinya keterampilan tingkat Sein. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ini luar biasa. Bahkan Raja Iblis yang kuat dalam legenda tidak memiliki keterampilan budidaya Sein Iblis. Selain itu, bahkan jika mereka memiliki keterampilan iblis surgawi yang begitu kuat, siapa yang akan membagikannya dengan orang lain? Tidak ada satu keterampilan suci di benua timur, dan tidak hanya Jiang Chen memilikinya, dia juga memberikannya dengan acuh tak acuh. Keberanian semacam ini, jenis misterius ini, dia telah sepenuhnya menaklukkan lelaki tua itu. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Bagi orang tua, nilai keterampilan suci surgawi iblis ini jauh lebih besar daripada jiwa setan Hawk bersayap darah. Sialan, kenapa anak laki-laki sepertimu tahu skill secret Heavenly Demonic? Jangan bilang kau iblis reinkarnasi tua. Katakan padaku secepatnya barang bagus apa lagi yang kamu miliki, biarkan ayahmu mendapatkan beberapa keuntungan juga. Anjing kuning besar memandang Jiang Chen dengan heran. Dia selalu merasa bahwa Jiang Chen misterius, tetapi ketika dia melihat Jiang Chen hanya memberikan keterampilan suci setan surgawi, dia masih sangat terkejut olehnya. Minggir, keterampilan budidaya iblis ini tidak ada gunanya bagimu. Jiang Chen berkata tanpa daya. Orang ini adalah kuda naga. Garis keturunannya berada di puncak dari semua binatang iblis, jadi tidak perlu baginya untuk mengembangkan keterampilan iblis apapun. Jika dia benar-benar memaksakan diri dan menggunakan metode kultivasi iblis, itu sebenarnya akan membatasi potensinya. Saya harus berkultivasi di balik pintu tertutup. Kalian berdua membantuku menjaga pintu masuk, dan jangan biarkan siapapun menggangguku. Jiang Chen berkata sambil berbalik dan berjalan ke kamar. Brengsek, sekarang kamu menjadi sombong. Big Yellow memandang Jiang Chen dan berkata tanpa daya. Setelah itu, dia memberitahu orang tua yang baru saja berdiri dari posisi berlutut, "Pergi, jaga pintu, ayahmu akan tidur di sini." Iya, orang tua itu membungkuk dengan sopan ke arah Big Yellow sebelum dengan senang hati berjalan menuju pintu menuju ke tempat Jiang Chen tinggal. Wajahnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan perasaan cemas sekarang hilang semuanya. Dia telah mempelajari keterampilan suci surgawi iblis ini benar-benar hari keberuntungannya. Di dalam ruangan, Jiang Chen duduk dengan menyilangkan kaki. Jiwa iblis merah darah mengambang di udara di depan wajahnya. Jiang Chen tidak segera menelan jiwa iblis ini adalah pertama kalinya dia mencoba untuk menyerap jiwa iblis yang memiliki garis keturunan yang langka. Dia perlu menyesuaikan wujudnya dengan sempurna dan mengedarkan skill transformasi naga ke potensi maksimalnya. Big Yellow sedang berbaring di atas batu hijau besar di halaman dan tidur tanpa khawatir. Orang tua itu berdiri di luar pintu utama, bertindak sebagai penjaga setia Jiang Chen sementara pada saat yang sama mempelajari keterampilan suci surgawi iblis diam-diam. Malam itu gelap, dan angin bertiup kencang. Di Center Square, darah mengalir kemana-mana. Itu adalah pertempuran berdarah. Keluarga Li telah kehilangan Li San Yue, dan tidak hanya kehilangan pilar pendukung mereka, mereka juga telah kehilangan semua semangat mereka. Dalam keadaan seperti itu, yang tersisa bagi mereka adalah pembantaian keluarga Yan. Pertempuran itu hanya berlangsung selama setengah jam sebelum sampai pada kesimpulannya keluarga Li telah dikalahkan. Darah, mayat, anggota badan, kaki, semuanya bisa dilihat di mana-mana. Ini jelas merupakan pertempuran paling sengit dalam sejarah Kota Merah. Lebih dari 100 orang dari keluarga Li telah meninggal, dan sisanya telah menyerah. Mereka terpojok oleh pria dari keluarga Yan, semua wajah mereka abu-abu. Mereka tidak tahu nasib apa yang menanti mereka. Ketua, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Yan yang berkata dengan semangat tinggi. Membunuh mereka semua. Sebelum saudara Jiang Chen pergi lebih awal, dia memberitahu saya bahwa kita perlu menyingkirkan lalang dari akarnya. Seorang pria tua di ranah Mortal Core dari keluarga Yan berkata. Tidak, Yan Chen Yu berteriak dengan panik. Wajahnya pucat dan tampak kesal. Sebagai gadis naif yang belum pernah mengalami apapun di dunia luar sebelumnya, dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Baru saja dalam pertempuran, dia telah menggunakan dingin yang membekukan di 9 yin meridiannya untuk membunuh 2 orang. Ini memberinya firasat buruk. Akan sangat kejam jika mereka membunuh semua pria ini, dia tidak bisa menerimanya. Ayah, mereka sudah menyerah, membunuh mereka akan terlalu kejam. Saya percaya apa yang dimaksud kakak Jiang Chen bukanlah ini, kata Yan Chen Yu. Yan Zanyun menyentuh kepala Yan Chen Yu dengan lembut, wajahnya penuh kasihan. Putrinya memiliki hati yang penuh belas kasihan. Dia naif, dan itu hanya akan membuatnya menderita di masa depan. Inilah alasan mengapa dia membuatnya berpartisipasi dalam pertempuran ini. Perasaan yang Anda dapatkan saat membunuh seseorang untuk pertama kalinya bukanlah perasaan yang baik, tetapi karena dia akan segera terjun ke dunia kultivasi, dia harus terbiasa dengannya. Jika tidak, dia hanya akan menderita saat memasuki bagian dalam provinsi Qi. Yan Chen Yu memiliki tubuh ilahi. Kota kecil ini tidak akan bisa menahannya lama-lama. Selain itu, putrinya juga mencintai Jiang Chen. Siapa Jiang Chen? Dia adalah orang yang kacau. Agar dia menjadi wanita yang selalu bisa berdiri di sisinya, dia tidak bisa menjadi beban. Mundur, Yuer, ayahmu tahu bagaimana menangani ini, dan aku tahu apa sebenarnya maksud saudara Jiang Chen. Yan Zanyun berkata sambil melangkah maju.
Pandangan dinginnya menatap semua pria dari keluarga Li, bunuh semua orang dari keluarga Li. Adapun mereka yang berasal dari keluarga yang bergantung, saya akan menerima penyerahan Anda, tetapi Anda harus melalui penilaian. Dengan ini, Yan Zanyun telah memutuskan takdir orang-orang dari keluarga Li. Ini mirip dengan bagaimana Jiang Chen menangani keluarga Murong, tetapi dia lebih berbelas kasih daripada Jiang Chen saat dia menerima penyerahan dari keluarga yang bergantung. Yan Zanyun mengerti apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya, singkirkan gulma dari akarnya. Gulma itu adalah keluarga Li itu sendiri. Adapun pria lainnya yang telah menyerah, dia tidak bisa membunuh mereka juga. Keluarga Yan sekarang adalah penguasa kota ini, jadi dia perlu menunjukkan sedikit belas kasihan. Yan Chen Yu menghela nafas. Dia meninggalkan Center Square dengan perasaan kesepian. Yan yang buru-buru mengejarnya. Pertempuran hari ini berdampak besar pada Yan Chen Yun. Gadis kecil ini membutuhkan waktu beberapa hari untuk membiasakan diri. Tapi ini tidak bisa dihindari. Lingkungan membentuk karakter seseorang, dia harus terbiasa cepat atau lambat. Sayap darah, alam inti fana. Pada malam yang sama, keluarga Li benar-benar lenyap. Semua pria dari keluarga Li terbunuh, dan sebagian besar keluarga yang menjadi tanggungan telah menyerah. Beberapa dari keluarga yang menjadi tanggungan yang menolak untuk menyerah, bagaimanapun, dibunuh juga. Tanpa ragu, Kota Merah sekarang menyambut seperangkat aturan baru. Mulai sekarang, keluarga Yan akan memiliki monopoli penuh atas Kota Merah. Semua bisnis dan properti keluarga Li sekarang menjadi milik keluarga Yan. Sejak saat ini, keluarga Li tidak lagi ada di Kota Merah. Li San Yue, yang telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun, telah menghilang dalam gelombang pasang yang disebut sejarah. Insiden besar yang mengejutkan kota ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun, dan tidak ada yang pernah mencoba menyembunyikannya. Semua orang di kota sudah mendengar berita itu, beberapa saat setelah keluarga Li menghilang. Berita besar seperti itu tidak diragukan lagi telah mengejutkan kota. Tidak ada yang bisa tetap tenang, terutama ketika mereka tahu tentang perubahan haluan dramatis yang terjadi selama pertempuran. Semua orang mendesah dalam hati tentang bagaimana hal-hal berubah begitu cepat. Salah satu harimau menghilang begitu saja. Mulai sekarang, keluarga Yan akan menjadi satu-satunya penguasa Kota Merah kita. Mereka tidak lagi memiliki lawan. Apakah kalian ingat Raja Iblis yang muncul sebelum pertempuran? Saya mendengar bahwa dia akan membantu keluarga Li membunuh Yan Zanyun, tetapi dia kemudian berlutut di depan seekor anjing sebagai gantinya. Benar, anjing yang sama yang dicari oleh para murid pedang surgawi. Anjing itu sangat aneh, bahkan Raja Iblis harus mendengarkan apa yang dia katakan. Betul sekali, Raja Iblis inti surgawi membantu keluarga Li bertukar sisi dan membunuh Li San Yue. Siapa yang pernah membayangkan perubahan dramatis seperti itu? Ini terlalu intens. Anjing itu jelas bukan anjing biasa. Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi. Raja Iblis itu berlutut di depan anjing itu, dan dia bahkan tidak berani melakukan satu gerakan pun. Banyak orang membicarakan perang yang baru saja terjadi. Big Yellow telah menjadi pusat dari semua percakapan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa hasil perang ditentukan oleh seekor anjing? Menurut pendapatku, alasan mengapa keluarga Li bisa dimusnahkan begitu cepat adalah karena Jiang Chen. Sejak dia datang ke kota ini, tidak pernah ada hari yang sepi. Kamu benar, semua ini terjadi karena Jiang Chen. Anjing itu juga dibawa ke sini oleh Jiang Chen. Jiang Chen adalah pria yang ganas. Tidak hanya dia membunuh 3 putra Li San Yue, dia bahkan berani membunuh para murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia terlalu kejam, dan ya Tuhan, dia punya nyali yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun keluarga yang telah mengalahkan keluarga Li, semua orang fokus pada Jiang Chen dan Big Yellow. Pria dan anjing ini adalah kunci pemusnahan keluarga Li. Malam itu tak bisa tidur. Jiang Chen difokuskan untuk menyerap jiwa setan Hawk bersayap darah. Setelah menghabiskan setengah jam, Jiang Chen telah menyesuaikan bentuknya dengan sempurna. 10 tanda naga di laut kinya bergetar tanpa henti. Di atas kepalanya ada bayangan merah darah mengambang naga. Darah dan kinya sangat kuat sehingga setelah mendapatkan darah dari Big Yellow, dia bisa melepaskan wujud naga sebentar. Jiang Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan jiwa iblis merah darah yang mengambang di depannya. Segera, 2 lampu merah muncul di mata Jiang Chen. Energi tersebut menyebabkan riak muncul di udara. Berdengung. Ketika jiwa iblis memasuki tubuh Jiang Chen, tubuhnya mulai mengeluarkan suara berdengung, dan energi yuannya mulai bergetar juga. Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga dengan kemampuan terbaiknya, menyerap jiwa iblis sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat. Jika aku bisa sepenuhnya menyerap energi yang terkandung dalam jiwa iblis ini, dan dengan demikian menyerap garis darah Blood-Winged Hawk ke dalam tubuhku sendiri, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, saya akan mencapai ranah inti mortal awal. Wajah Jiang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jiwa iblis inti mortal akhir adalah esensi yang sempurna baginya untuk diserap saat ini. Di bawah kendali skill transformasi naga, tanda naga merah darah bertindak seperti naga asli kecil. Mereka melengkungkan tubuh mereka dan menjerat jiwa iblis merah darah. Pengalaman Jiang Chen tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Pengendaliannya dengan keterampilan transformasi naga dapat menjamin bahwa energi di jiwa iblis akan dilepaskan secara perlahan, memungkinkan dia untuk menyerapnya sedikit demi sedikit dan memastikan bahwa energinya tidak dilepaskan terlalu cepat atau dengan kecepatan yang tidak dapat dilakukan oleh tubuhnya, menahan. Tidak ada energi yang terbuang dengan cara ini. Waktu berlalu, Jiang Chen telah jatuh kesurupan. Di dalam halaman, Big Yellow sedang tidur di atas batu besar berwarna hijau. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang pudar mulai bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan perlahan menguat sampai berubah menjadi kepompong emas yang menyelimuti Big Yellow di dalamnya. Seiring waktu berlalu, energi Big Yellow menjadi lebih kuat, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang akan bangkit. Dia mengalami transformasi total dari akarnya. Jika Jiang Chen ada di sini untuk melihat apa yang terjadi, dia akan mulai mengutuk. Anjing ini mengalami kesurupan saat dia sedang tidur, dan dia saat ini sedang dalam proses membangkitkan garis keturunan dan kemampuan bawaannya. Setelah prosesnya selesai, Big Yellow akan menjadi prajurit Mortal Core. Sebagai kuda naga, membangkitkan kemampuan bawaan adalah hal yang normal. Spesies langka ini tidak hanya memiliki satu kemampuan bawaan. Yang membuat orang kesal adalah bahwa kuda naga bisa menjadi lebih kuat dengan tidak melakukan apapun. Mereka bisa menjadi lebih kuat saat tidur. Ini merupakan pukulan besar bagi semua orang.
Sementara semua orang berjuang sampai mati untuk menjadi lebih kuat, dan seringkali gagal, orang ini bisa naik level bahkan tanpa bangun. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Halaman itu sangat sepi. Jiang Chen menyerap jiwa setan Hawk bersayap darah, Big Yellow sedang tidur di atas batu hijau besar, dan di luar pintu utama, lelaki tua itu menjaga seperti seorang profesional. Di kota ini, tidak ada yang bisa mendekati tempat ini karena dijaga oleh Raja Iblis Inti Surgawi. Orang tua itu berdiri diam. Matanya terlihat seperti terobsesi dengan sesuatu, dan tubuhnya seperti patung yang tidak bisa digerakkan. Dia memiliki semua perhatiannya pada keterampilan suci surgawi iblis. Keterampilan Saint ini, jika dia bisa menggunakannya dengan benar, akan membuatnya menjadi Raja Iblis seperti yang dikatakan Jiang Chen kepadanya. Dua sosok keluar dari jauh, seorang pria dan seorang gadis. Mereka adalah Yan Chen Yu dan Yan Yang yang baru saja kembali dari Center Square. Suasana hati Yan Chen Yu sedang buruk, dan orang pertama yang dia pikirkan adalah kakak Jiang Chen. Berhenti di sana, orang tua berjubah hitam berkata dengan dingin sambil menatap kedua orang itu. Di mana kakak Jiang Chen? Saya ingin melihat kakak Jiang Chen saya, kata Yan Chen Yu. Cara dia dan Yan yang memandang orang tua itu terlihat ketakutan. Orang tua di depan mereka ini adalah makhluk yang kejam, mereka masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia membunuh Li San Yue sebelumnya. Guru sedang berkultivasi di balik pintu tertutup, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Orang tua itu berkata dengan suara dingin. Dia bisa selembut domba ketika di depan Big Yellow dan Jiang Chen, tetapi ketika dia menghadapi orang luar, dia adalah elang yang ganas, Raja Iblis Inti Surgawi yang kuat. Ayo pergi Xiao Yu, jangan ganggu kultivasi pintu tertutup saudara Jiang. Kata Yan Yang. Baik, Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya saat dia berbalik dan pergi. Kultivasi Jiang Chen adalah masalah penting, tentu saja dia tidak bisa diganggu. Setelah 1 jam, malam telah tiba. Yan Zanyun dan orang-orang elit lainnya di keluarga telah menyelesaikan bisnis mereka, dan sekarang mereka telah kembali ke Menara Hujan berkabut dengan ekspresi sombong. Hal pertama yang mereka lakukan ketika kembali adalah mengunjungi Jiang Chen dan Big Yellow untuk menunjukkan penghargaan mereka, tetapi Yan yang telah menghentikan mereka. Ketua, saudara Jiang sedang berkultivasi di balik pintu tertutup, kita tidak bisa mengganggunya. Kata Yan Yang, sepertinya brother Jiang Chen telah mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin dia akan bisa menerobos ke ranah inti mortal sambil berkultivasi di balik pintu tertutup. Kata Yan Zanyun sambil menghela nafas panjang. Dibandingkan dengan saudara Jiang Chen, saya tidak berpikir bahwa ada banyak orang yang berani menyebut diri mereka jenius lagi. Umurnya, kemampuannya, sikapnya, dan kecepatan kultivasinya yang menakutkan. Makhluk semacam ini memang spesies langka. Semua orang di sini menghela nafas ketika mereka memikirkan Jiang Chen. Yan Yang, kamu harus menjadikan Jiang Chen sebagai tujuanmu. Menurutku tidak mungkin bagimu untuk menyamainya, tapi masih bagus untuk memiliki gol dan idola. Kata Yan Zanyun sambil menepuk bahu Yan Yang. Saya akan mencoba sepanjang hidup saya untuk mencapai levelnya. Sangat jarang bagi Yan Yang untuk menghormati seseorang, tetapi terhadap Jiang Chen, dia tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat. Kali ini saudara Jiang Chen sangat membantu kami. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan keluarga Yan kami. Kebaikan yang dia tunjukkan tidak akan pernah bisa dilupakan. Setelah saudara Jiang Chen keluar dari kultivasi pintunya yang tertutup, kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Kata Yan Zanyun. Memang, setelah menyelamatkan Yuer, dia menyelamatkan seluruh keluarga. Kebaikan saudara Jiang Chen terhadap keluarga kami tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Kata sesepuh senior Mortal Core. Semua orang dari keluarga Yan sangat menghargai Jiang Chen dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sejujurnya, tanpa Jiang Chen, keluarga Yan tidak akan ada sekarang. Yan Yang, bagaimana kabarnya dengan Yuer? Yan Zanyun bertanya. Dia mengunci diri di kamarnya, dia ingin memiliki saat yang tenang untuk dirinya sendiri. Peristiwa baru-baru ini berdampak besar padanya. Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yu tidak pernah meninggalkan Menara Hujan berkabut. Dia hanyalah seorang gadis lugu, dan dia belum pernah melihat hal seperti yang terjadi hari ini. Kata Yan Yang, ini yang harus dia hadapi cepat atau lambat. Dia memiliki 9 Yin Meridian, jadi ada banyak hal yang harus dia hadapi di masa depan. Selain itu, untuk bersama Jiang Chen, dia tidak bisa menjadi beban. Kata Yan Zanyun sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa Yan Chen Yu akan berjalan di jalan yang berbeda dari jalan mereka, dia akan mengikuti jalan Jiang Chen. Bang, pada saat ini, ledakan besar terdengar dari dalam pekarangan keluarga Yan. Semua orang melihat ke arah ledakan dan melihat bahwa itu berasal dari tempat Jiang Chen berada. Pilar lampu merah darah telah menghancurkan atap dan melesat tinggi ke langit, dan energi yang sangat kuat terpancar dari tempat itu. Swops. Setelah itu, tornado muncul di atas tanah keluarga Yan. Semua energi alami di sekitarnya langsung tersedot, dan di dalam pilar merah darah itu, cahaya kemasan kecil tiba-tiba muncul. Perlahan, cahaya kemasan semakin menguat sebelum akhirnya membentuk inti emas sebesar kepalan tangan. Lihat, itu adalah Mortal Core. Saudara Jiang Chen telah membentuk inti fananya. Energi yang sangat kuat. Apa aku tidak bisa mengerti? Ini hanya waktu yang singkat, dan dia telah menerobos ke ranah inti mortal. Dia hanya menerobos ke ranah inti mortal, bagaimana dia memiliki energi yang begitu kuat. Saya adalah seorang pejuang Mid Mortal Core, tetapi di bawah energi brother Jiang Chen, jiwaku gemetar. Setan, dia pasti iblis langka. Semua orang dari keluarga Yan terkejut, terutama beberapa prajurit inti mortal yang hadir di tempat kejadian. Mereka semua telah menerobos ke ranah inti mortal sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti metode penerobosan Jiang Chen, dan mereka hampir tidak bisa membayangkannya. Swops. Setelah inti mortal terbentuk, itu terbang kembali ke ruangan. Pada saat yang sama, energi yang lebih kuat melesat ke langit, meledakkan seluruh ruangan. Seorang pria muda berjubah putih tiba-tiba terbang ke langit. Di belakang punggungnya, sepasang sayap merah darah mengepak. 65. Keputusan Jiang Chen. Swops. Energi yang kuat telah berubah menjadi riak, terlepas dari tubuhnya dan menutupi udara di atas pekarangan keluarga Yan. Sayap darah di punggungnya menghasilkan tornado dengan setiap sayap dan membuat Jiang Chen terlihat seperti makhluk ilahi. Tepat pada saat ini, semua orang, termasuk Big Yellow yang baru saja bangun, mengangkat kepala mereka dan menatap Jiang Chen, yang melayang di udara. Astaga, apa yang baru saja saya lihat?
Saudara Jiang Chen baru saja menerobos ke alam inti mortal, tetapi dia bisa terbang di udara. Ini sulit dipercaya. Hanya mereka yang berada di alam inti surgawi yang dapat mengontrol energi alami dan terbang menggunakan inti surgawi di tubuh mereka. Ini adalah keajaiban. Lihat sepasang sayap di punggungnya itu. Sayap merah darah itu memungkinkan dia terbang. Dia tidak mengendalikan energi alami. Ini terlalu luar biasa, saya ingin tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya. Sayap merah darah itu membuatnya tampak seperti binatang iblis. Saya pikir itu adalah sayap binatang iblis. Tetapi saya hanya ingin tahu bagaimana saudara Jiang Chen berhasil membuatnya menjadi kemampuannya sendiri. Seorang prajurit inti mortal terbang, ini di luar imajinasi kita. Saudara Jiang Chen memang jenius yang langka. Yan Zanyun dan anak buahnya sangat bersemangat karena mereka baru saja menyaksikan lahirnya keajaiban lain, sayap darah Jiang Chen. Ini benar-benar telah menjungkirbalikkan pikiran mereka. Sik, tidak ada cara untuk mengejar brother Jiang Chen, sepertinya saya hanya bisa memperlakukan dia sebagai idola saya di masa depan. Yan yang menghela nafas. Tinggal di sini ketika ada orang seperti Jiang Chen, ini berdampak besar padanya. Di atas di langit, rambut hitam Jiang Chen melayang tertiup angin. Matanya bersinar terang seperti bintang, seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Penyerapan jiwa iblis Hawk bersayap darah telah memberinya manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga memungkinkan keterampilan transformasi naga untuk menunjukkan kedahsyatannya. Keterampilan transformasi naga telah sepenuhnya menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk, dan bahkan membuat sayap darah muncul. Ini di luar imajinasi Jiang Chen. Itu adalah kejutan baginya karena dia bisa terbang sebagai prajurit inti mortal. Ini adalah keuntungan besar yang tidak dimiliki orang lain. Tidak hanya itu, Jiang Chen juga mewarisi kemampuan bawaan dalam garis keturunan. Kemampuan bawaan Blood-Winged Hawk disebut Sonic Hawk Cry, yang merupakan keterampilan tempur yang kuat yang mengeluarkan gelombang suara yang kuat. Karena itu adalah kemampuan bawaan, itu diturunkan dari kekuatan Jiang Chen sendiri. Jadi, itu tidak memiliki levelnya sendiri. Keterampilan pertempuran gelombang suara lebih menakutkan daripada keterampilan tempur biasa karena lebih sulit untuk dilawan. Gelombang suara yang kuat dapat menembus jiwa seseorang dan menyerang sumber dari semua kekuatan mereka, menyebabkan kerusakan yang kuat. Keterampilan tempur ini adalah alasan mengapa Blood-Winged Hawk mampu menjadi raja di antara semua lang. Dan ini masih tidak bisa dibandingkan dengan semua keuntungan yang diperoleh Jiang Chen. Dampak garis keturunan dan energi telah menyebabkan Jiang Chen langsung membentuk inti mortalnya. Saat ini, di dalam laut Qi Jiang Chen, inti mortal berwarna emas berdiri seperti pilar besar di dalam laut. 15 tanda naga mengelilingi inti fana, seperti sekelompok bintang yang mengelilingi bulan. Itu benar, 15 tanda naga. Ketika Jiang Chen telah menerobos ke alam Qi Hai akhir, dia memiliki 8 tanda naga, dan karena energi yang tersisa, dia berhasil membentuk 10 tanda naga. Tidak hanya dia menerobos ke ranah inti mortal, kekuatannya juga berlipat ganda, dan dia telah membentuk 15 tanda naga. Menurut perkiraan Jiang Chen, untuk mencapai ranah Mid Mortal Core, kekuatannya perlu 2 kali lipat lagi, dia harus membentuk setidaknya 30 tanda naga. Penyerapan jiwa setan Blood-Winged Hawk telah memungkinkan Jiang Chen untuk sepenuhnya menyaksikan kedahsyatan keterampilan transformasi naga, dan itu juga membiarkan Jiang Chen mengkonfirmasi jalur kultivasi mana yang akan dia jalani setelah ini. Sekarang, dia bisa melupakan semua keterampilan tempur di kehidupan masa lalunya, kecuali 9 energi matahari surgawi. Jiang Chen hanya perlu menggunakan keterampilan transformasi naga untuk terus menyerap garis keturunan langka dan mewarisi kemampuan bawaan mereka yang kuat. Dia kemudian akan dapat mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Di luar halaman, lelaki tua itu memandang Jiang Chen, yang melayang di udara, dengan mulut terbuka lebar. Kejutan di wajahnya tidak kurang dari yang lain itu bahkan lebih kuat. Sebagai binatang iblis sendiri, juga dari spesies elang, tidak ada yang bisa memahami lebih dari dia bahwa penyerapan Jiang Chen dari garis keturunan Blood-Winged Hawk adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Dia hanya manusia, jadi bagaimana dia bisa menyerap garis keturunan binatang iblis, dan bagaimana itu menyatu dengan tubuhnya dengan begitu sempurna? Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dia bahkan tidak bisa mendekati untuk memahami ini. Ini adalah keajaiban. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Jangan bilang dia anak takdir. Atau apakah dia dewa yang datang dari surga? Dia memancarkan aura menakutkan seseorang di atas semua orang. Visinya sedingin es, dan itu bahkan tidak berubah ketika dia menghadapku. Dia juga bisa dengan santai mengeluarkan skill suci surgawi iblis. Dan sekarang dia mampu menyerap garis keturunan Blood-Winged Hawk. Bisakah dia tetap dianggap manusia? Orang tua itu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Jiang Chen. Dalam benaknya, Jiang Chen jelas bukan makhluk fana, dan pencapaiannya di masa depan hanya bisa menjadi sesuatu di luar imajinasinya. Proof sialan, bagaimana dia melakukannya? Bocah ini pasti punya rahasia besar, dia pasti mengembangkan beberapa keterampilan suci kuno, seorang manusia yang dapat bergabung dengan garis keturunan binatang iblis. Ini sangat tidak bisa dipercaya sehingga telah membutakan mata saya. Big Yellow melompat-lompat di halaman. Dia tidak bisa tenang. Pemuda ini penuh dengan misteri, dia seperti lubang tanpa dasar yang tidak bisa dilihat siapapun. Dia mampu menyerap darah Big Yellow sebelumnya di Origin Mountain, dan itu membingungkan Big Yellow. Sekarang, dia menyerap garis darah dari Blood-Winged Hawk, dan dia bahkan bisa mengeluarkan skill Secret Heavenly Demonic. Siapa dia? Semua orang dari keluarga Yan sedang melihat pemuda itu dan sepasang sayap darahnya mengepak di belakang punggungnya. Selain keterkejutan yang mereka rasakan, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat ini. Pemuda ini seperti dewa. Swoops. Sayap darah Jiang Chen mengepak, dan dia turun perlahan dari langit. Dia kemudian mengguncang bahunya dan menarik sayap darah ke tubuhnya. Nak, beritahu aku dengan cepat, keterampilan ilahi apa yang kamu kembangkan? Bagaimana Anda bisa menyerap garis keturunan binatang iblis? Big Yellow datang ke sisi Jiang Chen dan bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak akan memberitahumu. Jiang Chen menatap Big Yellow sebelum dia keluar dari halaman. Sialan, apa gunanya sombong? Big Yellow mengarahkan hidungnya ke langit saat dia mengikuti Jiang Chen sambil menggoyangkan ekornya. Menguasai. Orang tua itu melihat Jiang Chen keluar. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, guru memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi.
Anda pasti akan mencapai puncak tertinggi di masa depan. Orang tua itu memanggil Jiang Chen sebagai tuannya karena benih dalam rasa ilahi sebelumnya, tetapi sekarang, dia memanggil Jiang Chen sebagai guru dengan kemauan penuh. Black Hawk, siapa namamu? Jiang Chen memandang orang tua itu. Matanya bersinar terang seperti bintang, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah bawahannya. Tuan, panggil saja aku Old Black. Orang tua itu berkata dengan hormat. Baiklah, Old Black, izinkan aku bertanya, mulai sekarang, apakah kamu bersedia untuk benar-benar menyerah ke sisiku? Jiang Chen bertanya, permintaanmu adalah tugasku, Tuan. Old Black tidak berani menunjukkan ketidaksopanan. Dia jelas tahu bahwa dengan potensinya sendiri, dia paling banyak bisa mencapai puncak alam inti surgawi. Akan sangat sulit baginya untuk membentuk inti ilahi, tetapi Jiang Chen telah memberinya keterampilan suci surgawi iblis, dan ini telah memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam Raja Iblis, atau mungkin bahkan alam Raja Iblis tertinggi. Titik. Baginya, inilah titik balik takdirnya. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang penuh keajaiban, dan prestasinya di masa depan tidak dapat diprediksi. Dengan mengikutinya, keuntungan yang bisa dia peroleh di masa depan akan menjadi luar biasa. Baik, tidak lama setelah ini, saya akan pergi dari sini untuk pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Tugas Anda akan berada di sini di halaman keluarga Yan sambil mengembangkan keterampilan suci surgawi iblis. Selama Anda menjalankan tugas dengan baik, Anda akan dapat memperoleh bagian yang adil dari keuntungan di masa depan. Jiang Chen berkata, saat ini dia telah menerobos ke ranah Mortal Core, dan masalah antara dia dan keluarga Li juga telah diselesaikan. Sudah waktunya dia memulai perjalanannya. Namun, hal yang paling dia khawatirkan adalah keluarga Jiang, dan jika Old Black bisa membantunya melindungi mereka, dia akan bisa meninggalkan tempat ini tanpa khawatir. Jiang Chen tidak meminta Old Black untuk pergi langsung ke halaman keluarga Jiang, melainkan memintanya untuk menjaga keluarga Yan. Alasannya sederhana. Pertama, dia hanya ingin keluarga Jiang tinggal di kota Fragrant Sky dan tetap low profile. Kedua, tidak banyak perbedaan antara meminta Old Black untuk melindungi keluarga Yan atau keluarga Jiang karena hanya dari perbuatan besar yang telah dilakukan Jiang Chen untuk keluarga Yan. Bahkan jika Yan Zanyun harus mengorbankan hidupnya, keluarga Yan akan melakukannya, melindungi keamanan keluarga Jiang apapun yang terjadi. Itulah mengapa, selama keluarga Yan aman, keluarga Jiang juga akan aman. Old Black akan melakukan yang terbaik dan memastikan keluarga Yan aman. Old Black membungkuk dengan sopan ke arah Jiang Chen. Saat ini dia membutuhkan lingkungan yang stabil untuk menumbuhkan keterampilan suci surgawi iblis. Keluarga Yan baru saja menjadi satu-satunya penguasa kota merah, dan tempat ini sempurna untuk dia kembangkan. Pada saat ini, Yan Zanyun dan pria lainnya telah tiba. Mereka semua terlihat bahagia. Selamat, saudara Jiang Chen, untuk menerobos ke ranah inti mortal. Ini benar-benar berita yang menggembirakan. Yan Zanyun menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan sopan. Kepala Yan, aku baru saja akan mencarimu. Saya akan pergi ke bagian dalam Provinsi Qi dalam beberapa hari sekarang karena masalah di kota merah telah sepenuhnya diselesaikan. Mulai sekarang, tidak ada lagi kekuatan yang bisa menjadi lawan keluarga Yan Anda. Selain itu, setelah aku meninggalkan tempat ini, aku akan membiarkan Old Black tinggal dan menjaga keluarga Yan. Tolong bantu saya mengatur tempat bagi Old Black untuk berkultivasi secara diam-diam. Jiang Chen berkata, mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, semua orang pada awalnya terkejut sebelum mereka menjadi sangat bahagia. Adapun Jiang Chen meninggalkan bagian luar Provinsi Qi, semua orang sadar bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Jiang Chen adalah seekor naga di antara ikan, cepat atau lambat dia akan melayang di langit. Dia tidak akan tinggal lama di tempat kecil seperti kota merah. Yang membuat orang-orang dari keluarga Yan terkejut adalah bahwa Jiang Chen akan meninggalkan elang hitam itu. Mereka semua telah melihat kemampuan elang hitam, Raja Iblis Inti Surgawi yang otentik. Keluarga Yan adalah satu-satunya penguasa kota merah, dan sekarang mereka memiliki Raja Iblis Inti Surgawi yang tinggal di keluarga mereka, mereka akan menjadi penguasa tertinggi kota. Saudara Jiang Chen telah berbuat banyak untuk keluarga Yan. Yan Zanyun tidak tahu bagaimana membalas semua kebaikan yang besar ini. Aku bersedia membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini, dan aku bahkan akan membiarkan keluarga Jiang mengambil setengah dari menara hujan berkabut. Yan Zanyun berkata dengan nada serius. Misty Rain Tower adalah bisnis utama keluarga Yan, dan itu adalah satu-satunya properti yang mereka miliki. Ini adalah keputusan yang sangat besar bagi Yan Zanyun untuk menyerahkan setengah kepemilikannya. Tidak ada seorang pun dari keluarga Yan yang menentang keputusan Yan Zanyun karena di masa depan, jika Yan Chen Yu dan Jiang Chen menikah, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Selain itu, jika Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda, meskipun sepertinya keluarga Jiang perlu bergantung pada pohon besar seperti keluarga Yan, pada kenyataannya, semua orang mengerti bahwa itu adalah keluarga Yan yang akan bergantung pada Jiang, keluarga. Kamu terlalu murah hati, Kepala Yan. Ayah saya terbiasa tinggal di kota Fragrant Sky. Saya tidak berpikir dia akan mau datang ke kota merah. Juga, saya tidak ingin membiarkan keluarga Jiang menjadi terlalu terkenal. Sudah cukup bagi keluarga Jiang untuk memerintah kota Fragrant Sky. Saya hanya berharap Kepala Yan menjaga keluarga Jiang di masa depan. Jiang Chen berkata, dia tidak berniat mengirim keluarga Jiang ke kota merah. Sekarang semua yang ada di kota merah telah diselesaikan, dia akan kembali ke kota Fragrant Sky besok dan menghabiskan beberapa hari bersama ayahnya sebelum pergi lagi. Anda tidak pernah bertanya apakah orang setuju atau tidak. Saudara Jiang Chen, yakinlah. Mulai sekarang, semua masalah keluarga Jiang adalah masalahku. Di wilayah 28 kota ini, mereka yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Jiang akan dihancurkan oleh saya. Yan Zanyun membanting dadanya dan berjanji. Dia telah merencanakan untuk menyerahkan setengah dari properti keluarga Yan dan menyerahkannya kepada keluarga Jiang, tetapi dia tidak pernah menyangka Jiang Chen tidak berniat untuk membiarkan keluarga Jiang pindah ke sini. Mungkin di benak Jiang Chen, dia tidak pernah peduli dengan properti keluarga Yan. Dengan kemampuan Jiang Chen, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dengan janji Kepala Yan, sekarang saya bisa yakin. Besok pagi saya akan berangkat ke kota Fragrant Sky, lalu saya akan meninggalkan kota Fragrant Sky beberapa hari kemudian. Jiang Chen berkata, dia tidak memiliki keluarga di kehidupan sebelumnya, tetapi kehidupan ini berbeda. Dia adalah seorang yatim piatu di masa lalunya, tetapi sekarang dia memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya.
Dia jelas tahu bahwa kemanapun dia pergi, orang yang paling mengkhawatirkannya adalah Jiang Zhenhai. Oleh karena itu, sebelum dia pergi, dia perlu meluangkan waktu bersama ayahnya. Dia tidak akan memiliki kesempatan ini lagi dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Jiang Chen membuka pintu kamarnya dan membawa Big Yellow bersamanya. Ketika dia keluar dari kamar, dia bisa melihat Yan Zanyun dan Yan Chen Yu yang mengenakan gaun ungu. Senyum muncul di wajah Yan Chen Yu ketika dia melihatnya keluar. Xiao Yu, sepertinya suasana hatimu sedang baik hari ini. Jiang Chen berkata dengan senyum di wajahnya. Saya telah memikirkan tentang kejadian baru-baru ini sepanjang malam, dan sekarang saya benar-benar mengerti. Sama seperti ayah dan kakak Jiang Chen, ada hal-hal yang harus saya hadapi cepat atau lambat. Saya telah menyingkirkan hal-hal yang sebelumnya mengganggu saya. Yan Chen Yu mengambil langkah ke depan dan memegang lengan Jiang Chen dengan tangannya, berbicara dengan nada gembira. Itu bagus. Xiao Yu memiliki tubuh ilahi. Ada lebih banyak hal yang perlu Anda alami di masa depan. Tapi, Anda butuh waktu sesingkat itu untuk terbiasa dengannya. Ini benar-benar mengejutkanku. Jiang Chen menyentuh hidung Yan Chen Yu dengan jarinya. Kamu. Yan Chen Yu menatap Jiang Chen, tapi dia tampak bahagia. Dalam benak seorang gadis, selama dia bisa bersama pria yang disukainya, dia akan bahagia. Saudara Jiang Chen, kamu akan kembali ke kota Fragrant Sky sekarang, kan? Yan Zanyun bertanya. Betul sekali. Jiang Chen mengangguk. Dia berencana pergi hari ini. Kakak Jiang Chen, ayahku memintaku untuk ikut denganmu ke kota Fragrant Sky. Kata Yan Chen Yu. Di masa depan, keluarga Jiang dan keluarga Yan akan menjadi satu keluarga. Saudara Jiang Chen telah membantu keluarga Yan kita begitu lama, jadi saya, sebagai kepala keluarga Yan, perlu mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Kata Yan Zanyun. Terima kasih, Kepala Yan karena telah melakukan ini. Jiang Chen tersenyum dan tidak mengungkapkan penolakan apapun. Apa yang dikatakan Yan Zanyun benar, akan ada banyak kunjungan antara dua keluarga di masa depan, jadi Yan Zanyun benar-benar perlu mengunjungi Jiang Zhenhai. Jiang Chen, Yan Zanyun, Yan Chen Yu, dan Big Yellow, ketiga orang ini dan seekor anjing, berjalan keluar dari kota merah dan menuju kota Fragrant Sky. Adapun Old Black, Yan Zanyun memberinya tempat yang tenang untuk tinggal. Dia sudah memasuki budidaya pintu tertutup untuk melanjutkan studinya tentang keterampilan suci surgawi iblis. Kota Langit Harum, keluarga Jiang. Sejak keluarga Murong disingkirkan, kota Fragrant Sky telah tenang, dan hampir tidak ada lagi perkelahian di kota. Wali kota telah menjadi satu-satunya kekuatan di kota, dan dia memonopoli semua kota Fragrant Sky. Jiang Zhenhai baru-baru ini mulai mengembangkan keterampilan budidaya energi bergulir, dan dia bekerja sangat keras untuk menerobos ke ranah inti mortal. Saat ini, di aula pertemuan keluarga Jiang, Jiang Zhenhai dan Yan Hongtai sedang duduk santai. Energi saudara Jiang semakin kuat dan semakin kuat akhir-akhir ini, dan energi Yuan Anda telah berfluktuasi banyak. Saya yakin tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari sebelum Anda dapat membentuk inti mortal Anda. Kata Yan Hongtai, dia telah berada di keluarga Jiang selama 4 hari, dan dia bersenang-senang dengan Jiang Zhenhai. Hubungan mereka semakin dekat. Yan Hongtai adalah seorang prajurit inti mortal akhir, jauh di atas Jiang Zhenhai yang hanya berada di alam kihai akhir. Awalnya ketika dia tiba, Jiang Zhenhai memiliki perasaan tidak enak, tetapi setelah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Jiang Chen di Kota Merah, perasaan tidak enak itu telah hilang. Mereka sekarang telah menjadi teman baik. Betul sekali, saya juga mengalami hal yang sama. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menerobos ke ranah Mortal Core secepat itu. Jiang Zhenhai memiliki senyum lebar di wajahnya. Dia tahu bahwa semua ini hanya karena keterampilan budidaya energi bergulir. Putranya adalah kebanggaan dan kegembiraannya dalam hidup ini. Brother Yan, Anda memberitahu saya bahwa keluarga Yan dan keluarga Li akan segera berperang. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Jiang Zhenhai bertanya. Dari apa yang dia katakan, dia masih mengungkapkan beberapa kekhawatiran terhadap Jiang Chen. Meski putranya memiliki kemampuan hebat, levelnya masih terlalu lemah. Benar, aku juga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi sekarang. Kekhawatiran Yan Hongtai tidak kalah dengan kekhawatiran Jiang Zhenhai. Mereka belum menerima kabar terbaru tentang apa yang terjadi di Kota Merah tadi malam. Pada saat ini, pemimpin penjaga, Jiang Cheng, masuk dan berkata, Wali Kota, Tuan Yan, ada seorang pria bernama Yan Meng di luar pintu. Dia bilang dia berasal dari keluarga Yan Kota Merah, dan dia punya sesuatu untuk diberitahukan kepada Wali Kota. Yan Meng mungkin ada di sini untuk memberitahu kami tentang pertempuran antara keluarga Yan dan keluarga Li. Yan Hongtai menjadi serius. Cepat, bawa dia masuk. Jiang Zhenhai berkata, iya. Jiang Cheng tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia berbalik dan pergi. Tidak lama setelah itu, seorang pria tua berusia 50-an masuk, Yan Meng. Yan Meng, apakah pertempuran sudah dimulai? Yan Hongtai bertanya dengan tidak sabar. Tetua senior, keluarga Yan pergi berperang dengan keluarga Li tadi malam, dan hari ini, tidak ada keluarga Li. Li San Yue meninggal juga. Saat ini, semua Kota Merah adalah milik keluarga Yan kami. Yan Meng berkata dengan sangat bersemangat sambil mengingat kembali pertarungan intens yang terjadi tadi malam. Darahnya masih mendidih bahkan setelah pertempuran selesai. Yan Meng segera meninggalkan Kota Merah untuk menginformasikan kabar baik ini, itulah mengapa dia datang ke sini begitu awal. Apa? Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai berteriak pada saat bersamaan. Mereka mengira mereka salah dengar. Haha, Li San Yue sudah meninggal, dan keluarga Li telah pergi. Kabar baik, Yan Meng, beritahu kami dengan cepat, bagaimana kami memenangkan pertempuran. Yan Hongtai tertawa terbahak-bahak. Dia sangat khawatir beberapa hari terakhir ini, dan sekarang dia akhirnya mendengar berita menarik ini. Pertarungan tadi malam benar-benar intens. Li San Yue berhasil menyewa Raja Iblis Inti Surgawi untuk membantunya membunuh kepala Yan. Yan Meng menceritakan apa yang terjadi. Dia masih memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya setiap kali dia memikirkan tentang lelaki tua berjubah hitam itu. Apa? Seorang Raja Iblis Inti Surgawi. Jiang Zhenhai dan Yan Hongtai berteriak keras lagi. Bahkan Raja Iblis Inti Surgawi muncul. Lalu bagaimana kita memenangkan pertempuran? Yan Hongtai bertanya lagi dengan tidak sabar. Ini berkat saudara Jiang Chen. Jika bukan karena saudara Jiang Chen, keluarga Yan akan menjadi orang-orang yang lenyap tadi malam. Penatua senior masih harus mengingat anjing kuning besar yang dibawa Jiang Chen dari Origin Mountain.
Kata Yan Meng. Ya saya ingat. Yan Hongtai mengangguk. Itu adalah anjing keajaiban. Dia hanya menggonggong sekali, dan Raja Iblis Inti Surgawi segera berlutut di tanah. Dia sekarang mematuhi semua perintah saudara Jiang Chen. Dia berbalik dan membunuh Li San Yue. Li San Yue mengambil batu besar dan menjatuhkannya di atas kakinya. Yan Meng menceritakan kisah itu dengan nada riang. Emosinya yang mendidih masih belum bisa tenang. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai saling memandang. Kedua wajah mereka menunjukkan ekspresi gelisah. Raja Iblis Inti Surgawi berlutut di depan seekor anjing pada saat kritis sebelum berbalik dan membunuh Li San Yue. Ketika mereka membayangkan adegan ini di kepala mereka, mereka bisa merasakan emosi yang intens dan menggerahkan. Saudara Jiang, kamu telah membesarkan anak yang baik. Kebaikan yang ditunjukkan putra Anda kepada keluarga Yan tidak akan pernah dilupakan. Yan Hongtai tiba-tiba membungkuk ke arah Jiang Zhenhai. Yan Meng yang berdiri di samping juga membungkuk. Jika ini adalah waktu lain, dengan status Yan Hongtai, dia tidak akan tunduk pada pria dari alam Qihai, tetapi pria di depannya bukanlah pria biasa, dia adalah ayah dari Jiang Chen. Tolong jangan lakukan saudara ini Yan, kamu terlalu murah hati. Senyuman yang hampir mencapai telinga Jiang Zhenhai muncul. Salah satu orang top di Kota Merah, seorang prajurit inti mortal akhir, sedang membungkuk padanya. Skenario semacam ini bahkan tidak akan terjadi dalam mimpinya, dan itu semua terjadi sekarang karena dia memiliki seorang putra yang baik. Ada lebih banyak kabar baik. Brother Jiang Chen telah menerobos ke ranah Mortal Core, dan dia akan kembali ke kota Fragrant Sky hari ini. Yan Meng melanjutkan dan berkata, dia meninggalkan Kota Merah tepat setelah Jiang Chen menerobos ke ranah inti mortal. Mendengar ini, Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai terkejut sekali lagi, terutama Jiang Zhenhai. Dia masih bisa mengingat bahwa tidak lama sebelum ini, Jiang Chen hanya seorang pejuang Qihai awal, dan bahkan ketika dia meninggalkan kota Fragrant Sky, dia baru saja menerobos ke alam Qihai. Sejak siang, Jiang Zhenhai, Yan Hongtai dan semua orang di keluarga Jiang berkumpul di depan pintu depan mansion, menunggu kembalinya Jiang Chen. Semua orang di keluarga Jiang sekarang telah mendengar tentang kisah agung tuan muda mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Tidak lama setelah itu, Jiang Chen dan yang lainnya tiba di depan pintu depan keluarga Jiang. Dengan kecepatan mereka, itu dianggap perjalanan yang santai bagi mereka untuk melakukan perjalanan dari Kota Merah ke Kota Langit yang wangi. Mereka mengambil kesempatan untuk bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Ayah, Jiang Chen memanggil saat melihat ayahnya, Jiang Zhenhai. Anak yang baik, Anda hanya perlu waktu singkat untuk melakukan perubahan besar. Kau benar-benar anakku yang baik, Jiang Zhenhai. Senyum lebar terlihat di wajah Jiang Zhenhai. Dia sangat bangga memiliki seorang putra seperti ini. Chief, Yuer, Anda juga di sini. Yan Hongtai melihat Yan Zanyun dan Yan Chenyu, tapi dia tidak terkejut. Jiang Chen telah banyak membantu keluarga Yan, dan jika dia adalah kepala, dia pasti juga akan mengunjungi keluarga Jiang secara pribadi. Ayah, izinkan saya memperkenalkan Anda ini adalah kepala keluarga Yan Kota Merah, Yan Zanyun. Dan ini adalah wanita muda dari keluarga Yan, Yan Chenyu. Kamu bisa memanggilnya Xiao Yu. Jiang Chen bergegas dan memperkenalkan mereka pada Jiang Zhenhai. Saya tidak tahu kepala Yan akan datang ke sini. Maaf karena tidak menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Jiang Zhenhai menangkupkan tinjunya dan berkata pada Yan Zanyun. Ekspresinya formal. Pria ini adalah kekuatan super dari Kota Merah, dan jika bukan karena putranya sendiri, dengan status Jiang Zhenhai sendiri, tidak akan ada kesempatan baginya untuk berdiri di depan Yan Zanyun. Jangan sebutkan itu, saudara Jiang. Anda memiliki seorang putra yang hebat, dia adalah penyelamat keluarga Yan kami. Mulai sekarang, keluarga Yan dan keluarga Jiang akan menjadi satu keluarga besar. Yuer, cepat dan sapa Paman Jiang. Kata Yan Zanyun. Yuer di sini untuk bertemu Paman Jiang. Yan Chenyu membungkuk dengan sopan ke arah Jiang Zhenhai. Gadis yang sangat menggemaskan akan sempurna jika aku bisa memiliki menantu perempuan yang cantik sepertimu. Jiang Zhenhai memandang Yan Chenyu dan terkejut dengan kecantikannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba membantu putranya. Wajah Yan Chenyu memerah setelah mendengar ini, malu. Haha, jika saudara Jiang menyukainya, aku akan membiarkan Yuer menjadi menantu perempuanmu. Yan Zanyun berkata sambil mulai tertawa terbahak-bahak. Ayah, tidak seperti ini. Yan Chenyu merasa seperti dia hampir tidak bisa berdiri sekarang. Ambisi seorang pria, Yan Chenyu tiba-tiba merasa seperti menantu jelek yang akhirnya akan bertemu dengan ayah mertuanya. Tentu saja, menantu perempuan ini bahkan tidak terlalu jelek. Dari bagaimana Jiang Zhenhai mencoba memberi isyarat kepada Jiang Chen dengan matanya, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa wali kota ini benar-benar puas dengan calon menantunya. Jiang Chen berdiri di samping dengan senyum lembut di wajahnya. Dia tidak menyuarakan pendapat. Nak, menurutku, ambil kesempatan ini dan nikahi Xiao Yu. Kalau begitu, nikmati malam pertamamu segera. Suara Big Yellow tiba-tiba bergema di telinga Jiang Chen. Nyah, Jiang Chen menatap Big Yellow dengan putus asa. Tepat pada saat ini, semua orang mulai memperhatikan anjing ini. Yan Hongtai dan Jiang Zhenhai ingat bahwa ada seekor anjing kuning besar yang telah membuat Raja Iblis Inti Surgawi menyerah dan berlutut itu pasti yang ada di depan mereka. Ekspresi mereka segera berubah dan menjadi serius. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Tuan muda, Anda akhirnya kembali. Pelayanmu sangat merindukanmu. Jiang Cheng berjalan ke sisi Jiang Chen dan membungkuk dengan sopan, mencoba untuk mendapatkan perhatian. Jiang Cheng, kamu telah melakukan banyak hal selama periode ini. Nanti Anda bisa pergi ke bendahara dan meminta 10 koin emas. Jiang Chen menepuk bahu Jiang Cheng. Ketika mendengar tuan mudanya menyebutkan 10 koin emas, Jiang Cheng segera merasakan air mata mengalir dari matanya. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berlutut di tanah dan menyebut Jiang Chen leluhurnya. Jangan hanya berdiri di depan pintu. Silakan masuk, Kepala Yan. Jiang Zhenhai memberi isyarat kepada mereka. Semua orang mengikutinya ke aula utama keluarga Jiang. Jiang Chen dan Yan Chenyu adalah yang terakhir masuk. Xiao Yu, pertimbangkan apa yang ayahku katakan barusan. Jiang Chen berkata sambil tersenyum menggoda. Pertimbangkan apa? Yan Chenyu terkejut, tetapi dia segera teringat masalah menantu perempuan itu. Dia langsung mulai tersipu, kakak Jiang Chen, kamu tidak bisa diperbaiki.
Kemudian pada hari itu, keluarga Jiang mengadakan pesta besar. Semua orang tampak gembira dan bahagia. Keluarga Murong dan keluarga Li telah lenyap, menjadikan keluarga Jiang dan keluarga Yan satu-satunya kekuatan di kota mereka. Selain itu, mulai sekarang, kedua keluarga ini akan menjadi satu-satunya penguasa wilayah mereka. Tidak ada lagi keluarga yang bisa menjadi tandingan mereka. Mereka telah menjadi raja di tanah mereka. Jiang Zhenhai dan Yan Zhanyun sedang melakukan percakapan yang menyenangkan. Yan Zhanyun tidak berdiri dan pergi sampai malam tiba. Keluarga Yan baru saja mengalahkan keluarga Li. Ada banyak hal yang perlu diatur. Aku tidak akan mengambil waktumu lagi di sini. Yan Zhanyun dengan hormat mengepalkan tinjunya ke arah Jiang Zhenhai dan berkata, ketika saudara Jiang memiliki waktu luang di masa depan, kamu harus datang ke menara hujan berkabut di Kota Merah. Biarkan aku menjadi tuan rumahmu. Tentu, aku pasti akan mengunjungi saudara Yan di Kota Merah begitu aku punya waktu luang. Jiang Zhenhai adalah orang yang terus terang. Kalau begitu, itu kesepakatan. Aku akan menunggu saudara Jiang di menara hujan berkabut. Tidak perlu mengirim kami akan pergi sekarang. Kata Yan Zhanyun. Cener, bantu aku mengirim kepala Yan keluar. Wajah Jiang Zhenhai dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia tidak pernah sebahagia ini sebelumnya. Di luar keluarga Jiang, Chief Yan, ada satu hal lagi yang saya butuh bantuan Anda. Jiang Chen memandang Yan Zhanyun. Tolong beritahu saya apa itu. Yan Zhanyun bertanya. Saya telah memutuskan untuk pergi dalam 3 hari. Saya akan pergi ke bagian dalam Provinsi Qi. Oleh karena itu, saya membutuhkan beberapa pil pemulihan mortal. Saya berharap kepala Yan dapat membantu menyiapkan beberapa untuk saya. Coba dapatkan yang memiliki efektivitas setidaknya 70%. Jiang Chen berkata, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah pergi, jadi dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum pergi. Pil pemulihan fana adalah barang yang harus dimiliki untuk semua prajurit, dan Jiang Chen, yang mengembangkan keterampilan transformasi naga, lebih membutuhkannya. Jiang Chen tidak meminta keluarga Yan untuk menyiapkan pil dengan efektivitas 100% karena di kota kecil ini, pil dengan efektivitas 100% sangat langka. Selain itu, dia bisa mensintesis pil kapanpun dia mau. Dan bahkan jika dia memakannya secara langsung, skill transformasi naga secara otomatis akan menyingkirkan semua kotoran. Yakinlah saudara Jiang Chen, saya akan memastikan Anda mendapatkan pil. Yan Zhanyun berjanji. Baiklah, aku akan pergi ke Misty Rain Tower dalam 3 hari, lalu aku akan pergi. Jiang Chen berkata, kakak Jiang Chen, aku ingin pergi bersamamu dalam 3 hari. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata, pergi bersamaku. Jiang Chen mengerutkan alisnya, Xiao Yu, kamu perlu tahu bahwa aku tidak akan bepergian untuk bersenang-senang kali ini. Saya telah memikirkannya, kemanapun kakak Jiang Chen pergi, aku juga akan pergi. Saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, jadi saya tidak akan menjadi beban Anda. Yan Chen Yu berkata dengan tegas. Sepertinya dia sudah memutuskan tentang ini. Jika itu keputusannya saudara Jiang Chen, Yuer memiliki tubuh ilahi dengan 9 garis meridian yin. Tinggal di sini di Kota Merah hanya akan membatasi potensinya dia harus meninggalkan tempat ini cepat atau lambat. Yan Zhanyun mengangguk setuju. Meskipun dia sangat mencintai putrinya, dia masih perlu mempertimbangkan masa depannya. Baik, Xiao Yu, mulailah mempersiapkan perjalanan setelah kamu kembali. Kami akan pergi dalam 3 hari. Jiang Chen berkata, dia tahu tentang potensi sebenarnya dari 9 yin meridian lebih baik daripada Yan Zhanyun. Masa depan Yan Chen Yu tidak terbatas, dan kota kecil ini pasti akan membatasi apa yang bisa dia capai. Selain itu, Jiang Chen tidak punya alasan untuk menolak seorang gadis cantik tinggal di sampingnya. Pada malam yang sama, Jiang Chen pergi ke kamar Jiang Zhenhai. Cener, kamu di sini. Ketika Jiang Zhenhai melihat Jiang Chen, wajahnya menjadi lembut. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jiang Chen berkata, kamu akan segera pergi, kan? Jiang Zhenhai berkata, jadi kamu tahu. Jiang Chen tersenyum. Saya bisa dengan mudah tahu. Dengan potensi dan kemampuan Anda pasti akan meninggalkan tempat ini cepat atau lambat. Kota Harum Langit dan Kota Merah terlalu kecil untuk Anda adalah hal yang baik untuk melihat dunia luar dan mengalaminya. Tapi jangan lupa, tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Jiang Zhenhai menepuk bahu Jiang Chen dengan keras. Ini adalah cara khusus bagi pria untuk mengungkapkan perasaan mereka. Jiang Chen bisa merasakan kengganan Jiang Zhenhai untuk berpisah dari kekuatan tepukan ini. Jiang Chen merasakan hatinya hangat dan perasaan asam di hidungnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia adalah putra satu-satunya Jiang Zhenhai, dan juga tempat di mana semua perhatiannya berada. Kapan kamu akan pergi? Jiang Zhenhai bertanya. Dalam 3 hari. 3 hari. Sangat cepat. Ekspresi kesepian muncul di mata Jiang Zhenhai. Ayah, jangan khawatirkan aku. Saya telah membuat beberapa pengaturan untuk keluarga Jiang. Juga, saya akan memberi Anda beberapa senjata tempur tingkat rendah. Ini akan membantu memperkuat keluarga Jiang. Jiang Chen berkata sambil mengambil senjata tempur tingkat rendah dari tas penyimpanannya. Mereka diperoleh dari Li Changhao, Li Changming, dan Chen Suang. Baginya, senjata tempur tingkat rendah ini bukanlah apa-apa, tetapi bagi keluarga Jiang, itu adalah harta langka. Senjata tempur. Jiang Zhenhai melihat 3 senjata tempur tingkat rendah, dan matanya segera mulai bersinar. Meskipun dia adalah wali kota Fragrant Sky, ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata tempur. Ayah, saya bisa merasakan fluktuasi energi Yuan Anda. Saya yakin Anda akan menerobos ke ranah inti mortal dalam beberapa hari. Ketika hari itu tiba, Anda dapat memilih salah satu dari senjata tempur ini untuk diri Anda sendiri. Jiang Chen berkata, dengan senjata tempur tingkat rendah ini, kekuatan keluarga Jiang akan meningkat pesat. Jiang Zhenhai mengangguk. Semakin dia melihat Jiang Chen, semakin bahagia dia. Setelah semua yang baru-baru ini terjadi, dalam benaknya, putranya memiliki beberapa kemampuan luar biasa, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Selama 3 hari berikutnya, Jiang Chen menghabiskan seluruh waktunya bersama dengan Jiang Zhenhai. Dia tidak mengambil satu langkah pun dari rumah keluarga Jiang. Jiang Zhenhai juga menghargai setiap momen yang mereka miliki sekarang. Sejujurnya, dia bisa menerobos ke ranah Mortal Core pada hari kedua, tapi dia menahannya dan memutuskan untuk menunggu sampai Jiang Chen pergi. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Hari ini, saat langit masih belum sepenuhnya cerah, Jiang Chen membawa Big Yellow dan pergi dengan tenang. Nak,
Apa kau tidak ingin mengucapkan selamat tinggal pada ayahmu? Big Yellow bertanya. Tidak, aku sudah mengucapkan selamat tinggal. Jiang Chen mengambil langkah besar dan pergi. Dia tidak menoleh ke belakang satu kali pun. Seorang pria dan seekor anjing melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi. Saat tengah hari tiba, mereka sudah sampai di kota merah. Jiang Chen tidak membuang waktu dan bergegas ke menara hujan berkabut, bertemu dengan Yan Zanyun. Kakak Jiang Chen, aku sudah selesai mempersiapkan. Senyum seperti bunga mekar muncul di wajah Yan Chen Yu ketika dia melihat Jiang Chen. Dia berjalan dengan gembira ke Jiang Chen. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar telah mengambil keputusan? Jiang Chen sengaja mengingatkannya lagi. Aku sudah mengambil keputusan. Yan Chen Yu mengangguk. Saudara Jiang Chen, ini 10.000 pil pemulihan fana, 800 diantaranya adalah pil efektivitas 100%, dan sisanya antara 70% hingga 90% keefektifannya. Yan Zanyun menyerahkan tas penyimpanan. 10.000 pil pemulihan fana, bahkan Jiang Chen terkejut. Dia tidak pernah menyangka Yan Zanyun begitu murah hati sehingga dia akan memberinya 10.000 pil pemulihan fana. Jumlah pil pemulihan mortal yang begitu besar bahkan dengan uang Misty Rain Tower, hampir mustahil bagi mereka untuk memiliki begitu banyak pil sekaligus. Pil pemulihan fana di dalam tas penyimpanan harus bernilai setidaknya setengah dari total kekayaan bersih keluarga Yan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Kepala Yan. Jiang Chen tidak menolak pil itu. Dia segera menyingkirkan tas penyimpanan pil pemulihan fana adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, dan lebih banyak lebih baik. Yan Zanyun selalu ingin menemukan cara untuk membalas Jiang Chen, dan sekarang dia memiliki kesempatan. Saudara Jiang Chen, mulai sekarang, aku akan menyerahkan Yuer kepadamu. Saya harap Anda bisa merawatnya dengan baik. Yan Zanyun berkata dengan ekspresi serius. Dia hanya memiliki satu anak perempuan, dan dia adalah mutiara dalam hidupnya. Dibutuhkan tekad yang besar dari dia untuk membiarkan Yan Chen Yu pergi kali ini. Salah satu alasannya adalah karena dia memiliki 9 Yin Meridian, tetapi alasan yang paling penting adalah selama Yan Chen Yu bersama Jiang Chen, dengan kemampuan Jiang Chen, dia pasti dapat memastikan bahwa Yan Chen Yu tetap aman. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menggertak Xiao Yu. Jiang Chen memegang tangan lembut Yan Chen Yu. Ini adalah janji seorang pria. Ayah, ketika Yuer tidak ada di sisimu, kamu harus menjaga dirimu dengan baik. Yuer akan selalu merindukanmu. Yan Chen Yu melompat ke pelukan Yan Zanyun. Dia tidak tahan berpisah setelah bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Yan Chen Yu benar-benar meninggalkan keluarga Yan. Pergi saja, ayah berharap putrinya akan menjadi seseorang yang hebat di masa depan. Yan Zanyun menepuk bahu Yan Chen Yu dengan lembut. Di luar kota, dua manusia dan seekor anjing berjalan menuju gunung asal. Pria tampan itu mengenakan jubah putih, dan dia memancarkan aura superioritas. Gadis muda itu mengenakan jubah ungu. Matanya besar dan cerah, dan giginya putih bersih. Dia lembut dan cantik, hampir seperti peri dari surga. Di samping mereka ada seekor anjing kuning besar, tubuhnya kokoh dan bertenaga. Ini adalah Jiang Chen, Yan Chen Yu, dan Big Yellow, semuanya baru saja muncul dari kota merah. Jiang Chen berbalik dan menatap kota. Bibirnya melengkung ke atas, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Setelah mati selama 100 tahun dan kemudian dilahirkan kembali, dia telah datang ke tempat terpencil ini, dan hanya dalam waktu singkat, dia telah berhasil menghancurkan keluarga Murong dan keluarga Li, sepenuhnya mengubah aturan wilayah ini. Dan ini baru permulaan. Jiang Chen tidak hanya ingin mengubah aturan wilayah kecil ini. Cepat atau lambat, dia akan mengubah aturan di seluruh benua Sein. Hari ini, dia akan memulai perjalanannya. Setelah 100 tahun, dia terlahir kembali, dan sekarang dia akan merebut kembali kejayaan masa lalunya. Sebagai seorang pria dengan ambisi tinggi, dia akan melayang di langit dan bertempur melintasi surga, dan dengan setiap inci dia berjalan, dia akan meninggalkan jejak yang dalam. Kolam, panjang dan lebar Origin Mountain keduanya lebih dari 10.000 mil itu adalah pegunungan yang sangat luas. Pemandangan di pegunungan itu kasar, dipenuhi dengan banyak pohon dan lembah. Menyeberangi pegunungan ini bukanlah tugas yang mudah. Luasnya ini adalah alasan mengapa Chen Xuang dan murid lainnya tersesat di gunung selama lebih dari sebulan ketika mereka mengejar Big Yellow. Big Yellow adalah makhluk yang brilian. Dia telah mempelajari semua jalur di pegunungan. Di bawah kepemimpinannya, mereka telah menjelajah lebih dari 1.000 mil ke pegunungan hanya dalam setengah hari. Level binatang iblis telah menjadi lebih kuat di tempat mereka tiba sekarang. Binatang iblis di bagian luar gunung hanyalah binatang dan binatang biasa. Ketika mereka berkelana lebih dari 1.000 mil ke gunung, mereka akan menemukan bahwa binatang iblis sebagian besar berada di alam Qihai, dengan hanya beberapa dari mereka yang berada di puncak alam Qihai. Tentu saja, tingkat kekuatan ini bisa dianggap kuat untuk orang normal. Untuk seseorang seperti Jiang Chen, mereka masih terlalu lemah. Saat ini, Jiang Chen dan Yan Chen Yu keduanya adalah pejuang inti mortal awal, dan Big Yellow baru-baru ini membangunkan garis keturunannya dan memasuki alam inti mortal juga. Kombinasi yang kuat ini memungkinkan mereka untuk berjalan melalui Origin Mountain seperti itu adalah halaman belakang mereka sendiri. Tentu saja, masih ada tempat di mana mereka perlu berhati-hati. Origin Mountain adalah gunung dengan sejarah yang panjang. Mungkin ada beberapa binatang iblis langka yang tersembunyi jauh di dalam gunung, dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah ini benar atau tidak. Oleh karena itu, mereka mulai bertualang dengan kecepatan yang lebih lambat saat mereka melangkah lebih dalam. Roar! Tiba-tiba, suara gemuruh besar terdengar dari dalam hutan di depan mereka. Setelah itu, gelombang panas muncul darinya. Jiang Chen melihat ke arah sumber ini dan melihat dua harimau dengan titik-titik kecil di sekujur tubuh mereka. Kedua harimau itu tiba-tiba melompat keluar. Kedua harimau itu setinggi manusia, dan mereka tampak garang dan kuat. Kedua harimau itu tampak identik satu sama lain, dan mata mereka yang kejam menatap ketiganya. Harimau kembar, dan keduanya berada di alam latte Qihai, haha. Jiang Chen mulai tertawa, dia masih terlihat tenang dan santai. Sepanjang jalan mereka belum ada satupun binatang iblis yang bisa menghalangi mereka untuk maju, itulah mengapa setelah melakukan perjalanan selama setengah hari mereka belum terlibat dalam perkelahian. Sekarang, bagaimanapun, mereka telah bertemu dengan dua binatang yang jelas-jelas tidak memiliki penilaian yang baik. Hehe, kedua harimau kecil ini memiliki penilaian yang sangat buruk. Mereka tidak lari dan bersembunyi di suatu tempat ketika mereka melihat kami, mereka malah ingin membunuh kita.
Lihat bagaimana saya menggigit mereka sampai mati. Big Yellow memiliki senyum berbahaya di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi ke udara dan mulai berjalan menuju harimau kembar. Roar! Harimau kembar itu kembali mengaum. Meskipun mereka hanya di alam Qihai akhir, karena mereka kembar, mereka dapat dengan mudah saling membantu, dan kombinasi mereka memungkinkan mereka untuk melawan seorang pejuang di alam inti mortal. Harimau kembar secara bersamaan melompat ke udara. Target mereka adalah anjing kuning besar di depan mereka. Tubuh besar mereka telah menyebabkan udara di sekitar mereka meledak, mereka cukup kuat. Hehe, kamu ingin memamerkan kekuatanmu, tapi kamu sangat jauh dari ayahmu di sini. Big Yellow mulai tertawa terbahak-bahak sebelum dia melompat ke depan dan berubah menjadi cahaya kemasan. Tubuhnya bersinar saat dia menabrak salah satu harimau. Bang! Ledakan halus namun keras bergema diikuti oleh suara tulang yang dihancurkan. Setelah menerima pukulan besar dari Big Yellow, harimau yang dulu kuat dan percaya diri itu berteriak dengan ketakutan. Tubuhnya yang kokoh dikirim terbang seperti layang-layang. Bang bang bang! Harimau tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Setelah menabrak puluhan pohon, tubuhnya akhirnya mendarat di tanah 20 meter, darah mengalir dari mulutnya seperti air terjun. Ada kawah besar tempat harimau mendarat. Ia menggerakkan tubuhnya sedikit sebelum akhirnya mati. Harimau lainnya melihat temannya dibunuh dengan cara yang begitu mengerikan. Ia segera menjadi marah dan melompat ke arah Big Yellow dengan gila. Sayangnya, terlalu lambat di depan anjing kuning besar ini. Big Yellow membuka mulutnya lebar-lebar dan bergerak secepat kilat, menggigit leher harimau itu. Aduh, aliran darah keluar dari leher harimau, Big Yellow merobek potongan besar daging dari harimau, menciptakan lubang berdarah besar di lehernya. Ini adalah luka yang menjamin kematian. Itu menyebabkan harimau seketika kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Ia berteriak ketakutan, tapi ini bukanlah akhir. Anjing kuning besar ini kejam dan kejam. Dia menggunakan kepala bajak kerasnya dan menghancurkan tengkorak harimau, membukanya. Bahkan jiwa iblis diperas darinya. Betapa cara yang mengerikan untuk mati. Hehe, dua harimau kecil, beraninya kamu melawanku. Anda hanya mencari kematian. Big Yellow tertawa gembira. Dia melihat tubuh harimau yang rusak. Akhirnya, dia bisa dengan senang hati membunuh sesuatu. Kapan anjing ini naik level? Jiang Chen memutar matanya. Dengan pengalaman Jiang Chen, dia bisa dengan mudah mengetahui level Big Yellow ketika dia menyerang. Big Yellow telah menerobos ke ranah Mortal Core. Apa yang benar-benar membuat Jiang Chen merasa kesal adalah bahwa anjing ini telah mengikutinya setiap hari, dan selain makan dan tidur, dia tidak pernah benar-benar fokus pada kultivasi, namun dia baru saja naik level dalam diam. Ini adalah pukulan telak di wajahnya. Anak anjing, kamu terlalu kejam. Yan Chen Yu menatap Big Yellow. Adegan berdarah seperti itu, dia masih belum terbiasa melihat yang seperti ini. Jika dia yang bertarung melawan harimau, dia akan membunuh mereka, tapi dia tidak akan menggunakan metode kejam seperti yang dilakukan Big Yellow. Celop, anjing kuning besar yang bangga segera jatuh ke tanah. Dia kemudian berdiri dengan marah lagi dengan kaki depannya terangkat. Dia menatap Yan Chen Yu dan berkata, jangan panggil aku anjing kecil. Bagian mana dari diriku yang kecil? Dan aku bukan anjing. Big Yellow meraung keras. Dipanggil sedikit oleh seseorang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Ini adalah penghinaan baginya, mengabaikan tubuh kokohnya. Anak anjing, kamu sangat lucu saat kamu marah. Yan Chen Yu mengedipkan matanya yang indah dan cerah. Dia tidak merasa takut saat menghadapi Big Yellow yang marah. Celop, Big Yellow jatuh ke tanah lagi. Berani-beraninya kamu menggunakan anjing lucu untuk mendeskripsikanku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku anjing yang kejam dan galak? Pernahkah Anda melihat anjing yang kejam dan galak yang lucu? Petik 1. Tubuh Big Yellow gemetar karena amarah. Tapi pada akhirnya, dia hanya memutar matanya dan menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk membiarkannya pergi. Dia adalah pria dengan temperamen yang baik, dia hanya bisa memaafkan gadis bodoh ini. Haha, Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Anjing kejam ini akhirnya menemukan tandingannya. Jiang Chen berjalan ke depan mayat dua harimau itu dan mengambil jiwa iblis mereka. Jiwa iblis Qihai akhir tidak banyak berguna untuknya, tapi mereka masih dianggap berharga. Akan sia-sia jika dia meninggalkan mereka di sana. Selama 7 hari berikutnya, ketiganya telah berjalan lebih dari 4.000 mil. Kecepatan ini bisa dibilang sangat lambat. Sepanjang jalan, mereka telah diblokir dan diganggu oleh cukup banyak binatang iblis yang kuat. Mereka bahkan telah bertemu dengan binatang iblis inti mortal awal. Tapi, semuanya dibunuh oleh anjing kuning besar yang kejam dan galak itu. Anjing ini telah melepaskan semua kemarahan yang dia rasakan terhadap Yan Chen Yun pada binatang iblis ini. Oleh karena itu, ujung binatang iblis ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Tempat ini adalah area terdalam di gunung ini. Ada kemungkinan bahwa binatang iblis yang lebih kuat tinggal di sini. Jiang Chen berkata, kami sedang berjalan dalam garis lurus sekarang. Tempat ini seharusnya menjadi area paling berbahaya di gunung ini. Namun, semakin berbahaya suatu tempat, semakin tinggi kemungkinan tempat tersebut memiliki beberapa item bagus. Sial, setelah berjalan begitu lama, kita masih belum mendapatkan barang bagus. Kata Big Yellow dengan marah. Kedua matanya terus melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa barang bagus. Ayo pergi, tidak akan ada harta nyata di sini. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pengalaman seorang suci, dan perasaannya terhadap harta karun jauh lebih besar dari siapapun. Jika ada harta karun di dekatnya, dia pasti bisa merasakannya. Kakak Jiang Chen, ayo cepat, lanjutkan perjalanan kita, dan coba tinggalkan gunung ini secepat mungkin. Kata Yan Chen Yu. Setelah melakukan perjalanan selama 7 hari, dia semakin terbiasa dengan sifat Big Yellow yang kejam dan galak. Ini adalah peningkatan yang bagus untuk Yan Chen Yu. Pikirannya akan matang lebih cepat dengan mengalami situasi pembunuhan yang kejam. Baiklah, pegunungan ini terlalu jauh. Selain itu, wilayah ini kekurangan energi alam, tidak mungkin ada harta nyata yang bisa diproduksi di sini. Jiang Chen mengangguk. Harta karun langka secara alami terbentuk di tempat-tempat khusus, tetapi itu membutuhkan kondisi khusus. Energi alam akan membantu menghasilkan kekayaan alam. Tempat dengan jumlah energi alam yang rendah jelas tidak akan menghasilkan kekayaan alam yang langka. Ini juga alasan mengapa prajurit dari wilayah berbeda memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Perbedaan antara jumlah energi alam akan mempengaruhi kecepatan budidaya dan memberikan hasil yang berbeda. Jadi, ketika suatu tempat kekurangan energi alam, hal itu hanya akan memperlambat budidaya.
Di Kota Merah, seorang prajurit inti mortal adalah seorang pejuang sejati. Dia dihormati oleh orang-orang. Tapi, di benua ilahi tempat Jiang Chen tinggal di kehidupan masa lalunya, bahkan tidak ada gunanya menyebut seorang pejuang di alam inti mortal karena bahkan seorang pejuang di alam inti surgawi akan berjuang dengan bertahan hidup. Inilah perbedaannya. Ketiganya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah berjalan sejauh 2 atau 3 mil, telinga Big Yellow tiba-tiba bergerak. Dia mengendus dengan hidungnya sebelum berbalik ke kiri. Anak anjing, mau kemana? Yan Chen Yu bertanya. Jangan bicara omong kosong, ikuti aku. Kata Big Yellow tanpa menoleh ke belakang. Adapun Yan Chen Yu memanggilnya anak anjing, Big Yellow akhirnya diam-diam menerimanya. Ada pepatah mengatakan bahwa jika hidup memberi Anda lemon, dan Anda tidak bisa menolaknya, nikmati saja lemon itu. Big Yellow bersumpah pada dirinya sendiri, hanya Yan Chen Yu yang bisa memanggilnya anjing-anjing. Jika orang lain berani memanggilnya anak anjing, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Apa yang ditemukan anjing ini? Jiang Chen mengerutkan alisnya dan mengikuti jejak Big Yellow bersama dengan Yan Chen Yu. Setelah melintasi hutan kecil, mereka tiba di sebuah lembah sempit. Di dalam lembah, ada kolam besar, dan melihat kolam dari atas, itu sangat jernih dan tampak normal. Big Yellow, lembah ini terlihat normal bagiku. Mengapa Anda membawa kami ke sini? Jiang Chen bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah kamu melihat kolam itu? Mata Big Yellow bersinar terang. Dia melihat ke kolam di lembah. Itu hanya kolam biasa. Yan Chen Yu berkata dengan serius. Ada harta karun di kolam. Big Yellow berkata sambil tersenyum. Big Yellow, kamu pasti bercanda. Ini hanya kolam biasa, bagaimana mungkin ada harta karun bodoh di sini? Jiang Chen menggoda Big Yellow. Dia sudah memindai kolam dengan indera ilahinya, dan itu hanyalah kolam biasa. Bahkan tidak ada sehelai bulu pun di sini. Nak, beraninya kau meragukanku. Big Yellow menunjukkan giginya ke Jiang Chen dengan marah. Jiang Chen mengerutkan alisnya lagi. Sepertinya Big Yellow tidak bercanda. Selain itu, anjing ini sangat pintar. Mungkin memang ada sesuatu di kolam itu. Oleh karena itu, Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan penurunan jiwa hebatnya. Kekuatan jiwanya yang kuat bergerak menuju kolam. Ketika kekuatan jiwanya tiba 1 kaki dari kolam, dia tidak dapat maju lagi. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi kekuatan jiwanya. 3 kaki es tidak terbentuk dalam 1 hari. Ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Kolam ini benar-benar memiliki sesuatu yang tidak biasa, dan itu hanya berfungsi untuk membuatnya memandang Big Yellow secara berbeda. Jika ini adalah kehidupan masa lalunya, dia akan dengan mudah mengetahui apakah ada sesuatu yang tidak biasa pada kolam ini. Tapi saat ini, levelnya terlalu rendah. Kemampuannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Dengan kata lain, Jiang Chen sekarang hanya memiliki pengalaman, pengetahuan, dan sikap seorang suci, tetapi dia belum memiliki kemampuan seorang suci. Big Yellow, bagaimana Anda merasakan keanehan? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Lembah ini sangat kecil dan tersembunyi, dan kolam ini juga terlihat normal. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan melihat apapun, tapi Big Yellow bisa merasakan ada harta karun jauh di dalam kolam ini dari beberapa mil jauhnya. Pasti ada harta karun di dalam kolam ini, tapi harta karun apa itu, saya tidak begitu tahu. Juga, saya lupa memberitahu Anda, ayah Anda di sini memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang bisa merasakan harta apapun. Jika ada harta karun dalam jarak 5 mil, saya akan bisa merasakannya. Radius ini meningkat dengan level saya, kata Big Yellow dengan bangga. Kemampuan yang tidak normal. Jiang Chen langsung merasa terkejut. Big Yellow adalah kuda naga, jadi wajar baginya untuk memiliki beberapa kemampuan khusus, tetapi kemampuan untuk mencari harta karun ini benar-benar tidak normal. Bisa dikatakan bahwa itu adalah kemampuan ilahi. Sepertinya selama Big Yellow bersamanya di masa depan, dia akan dapat menemukan harta karun tanpa henti. Anak anjing, itu luar biasa. Sangat jarang Yan Chen Yu memuji Big Yellow. Hehe, tentu saja, ada lebih banyak kebesaran dalam diriku. Saat kita mencapai Provinsi Qi, ayahmu ingin memiliki beberapa ribu hewan peliharaan manusia. Wajah Big Yellow dipenuhi dengan kebanggaan. Gol besarnya hampir membuat Jiang Chen dan Yan Chen Yu kehilangan pijakan. Ayo kita periksa apa yang ada di dalam kolam. Jiang Chen mengambil poin dan berjalan ke lembah terlebih dahulu. Dia semakin dekat ke kolam. Ada penghalang tak terlihat 1 kaki jauhnya dari kolam. Hati-hati, Jiang Chen mengingatkan semua orang. Ketiganya berdiri 1 kaki dari kolam. Mereka melihat ke kolam di depan mereka yang terlihat sangat normal, tapi ekspresi mereka serius. Jiang Chen perlahan menggerakkan tangannya ke depan, 1 inci demi 1 inci. Bas! Tepat ketika telapak tangan Jiang Chen melintasi jarak 1 kaki, dengungan bergema dan Jiang Chen segera menarik tangannya kembali. Kedua jarinya tertutup embun beku dan terasa sangat dingin. Jiang Chen menjabat tangannya dan melepaskan api merah yang menyala-nyala, menyingkirkan embun beku. Dingin yang luar biasa. Jiang Chen merasa tidak berdaya. Kakak Jiang Chen, biarkan aku mencobanya. Yan Chen Yu berkata sambil berjalan ke depan. Orang lain takut dingin, tapi dia tidak takut. Dia memiliki tubuh ilahi dengan 9 yin meridian, dan itu adalah kekuatan terdingin di dunia ini. Rasa dingin apapun hanyalah tonik baginya. Xiao Yu, bagaimana ini? Jiang Chen memandang Yan Chen Yu yang berada 2 langkah di depannya. Dilihat dari luar, Yan Chen Yu masih terlihat normal, semuanya damai dan tenang. Tapi dari mata Yan Chen Yu, Jiang Chen tahu bahwa apa yang dilihat Yan Chen Yu dari dalam penghalang sama sekali berbeda dari apa yang mereka lihat dari 1 kaki jauhnya dari penghalang. Kolam ini, sangat dingin. Yan Chen Yu sangat terkejut. Ayo pergi dan lihat-lihat. Big Yellow menutupi dirinya dengan penghalang emas, dan Jiang Chen menutupi dirinya dengan api merah yang menyala-nyala. Pria dan anjing ini adalah makhluk dengan ki dan darah yang kuat, rasa dingin yang normal tidak akan membuat mereka takut. Swops! Ketika Jiang Chen dan Big Yellow melewati penghalang, apa yang mereka lihat berubah. Di permukaan kolam ada angin dingin, embun beku putih mengambang dengan hawa dingin yang intens mengelilingi seluruh kolam. Dingin yang intens ini akan membekukan dan membunuh setiap prajurit inti mortal yang masuk. Di belakang Jiang Chen, penghalang es yang tak terlihat goyah. Penghalang es ini mencegah hawa dingin bocor, dan juga menciptakan ilusi untuk kolam yang dingin ini, sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan tepat apa yang ada di dalamnya. Di dalam kolam yang dingin ini pasti ada barang bagus.
Jika tidak ada, tidak akan ada dingin yang begitu hebat. Jiang Chen berkata. Yan Chen Yu berdiri di samping dan membiarkan hawa dingin memasuki tubuhnya dengan bebas. Penampilannya masih normal karena rasa dingin ini tidak membahayakan dirinya. Itu sebenarnya bagus untuk 9 yin meridiannya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya di bawah kolam dingin ini. Jiang Chen melepaskan sens ilahi yang kuat, menembus langsung ke dalam kolam yang dingin. Dia langsung bisa melihat batu seukuran kepalan tangan yang tampak seperti kristal di dasar kolam. Kristal pembekuan 10.000 tahun. Ada kristal pembekuan 10.000 tahun di dasar kolam ini. Itulah alasan mengapa ini adalah tempat yang spesial. Penghalang es ini terbentuk karena kristal beku ini. Ini adalah harta karun yang bagus. Visi Jiang Chen mendarat di wajah Yan Chen Yu. Kristal pembekuan 10.000 tahun adalah harta alam yang langka karena sangat sulit bagi alam untuk membentuknya. Kristal beku seukuran kepalan tangan ini adalah harta langka bahkan di benua surgawi. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat terpencil ini akan memiliki kristal pembekuan 10.000 tahun. Kristal pembekuan 10.000 tahun tidak banyak berguna untuk prajurit biasa. Sejumlah besar dingin yang disimpan di dalamnya membuatnya sehingga tidak ada prajurit yang bisa mendekatinya. Tetapi bagi para pejuang yang mengembangkan keterampilan dingin, ini adalah harta karun ilahi. Kristal beku tidak banyak berguna untuk Jiang Chen dan Big Yellow, tapi itu sangat membantu Yan Chen Yu. Oh tidak, ada bahaya. Ekspresi Jiang Chen berubah. Tepat setelah kata-katanya, riak mulai muncul di permukaan kolam yang dingin, dan suara gemuruh terdengar keluar diikuti oleh makhluk besar yang melompat keluar dari dalam kolam. Roar! Raungan keras bergema di dalam lembah, Jiang Chen melihat sumber raungan ini dan melihat monster besar di depan mereka. Monster ini tingginya 10 meter, dan ia memandang ketiganya dengan marah. Monster itu tampak seperti patung es. Tubuhnya memancarkan kabut putih dingin, dan hanya separuh tubuhnya yang berada di permukaan kolam yang dingin sisanya masih di dalam kolam. Jika itu muncul dari kolam sepenuhnya, itu akan menjadi setidaknya 20 meter. Rasa dingin yang keluar dari monster ini sangat dingin. Kedua matanya seperti gletser, dan kabut putih dingin keluar dari mulutnya setiap kali bernapas itu tampak menakutkan. Kristal pembekuan 10.000 tahun ini sudah terlalu lama di sini. Itulah mengapa suatu bentuk kehidupan lahir darinya. Monster ini berada di ranah Mid Mortal Core, dan memiliki sumber energi tak terbatas karena kristal beku ini. Ini akan sangat sulit untuk ditangani. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Menilai dari kemampuannya, prajurit inti mortal akhir yang normal tidak akan menjadi tandingannya, tetapi monster di depan mereka ini berbeda. Lingkungannya terlalu dingin, jadi jika mereka mencoba melawan monster di sini, Jiang Chen harus fokus pada pertarungan sementara pada saat yang sama menahan dingin, membatasi kemampuannya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Selain itu, monster ini mendapat bantuan dari kristal yang membekukan. Itu jauh melebihi monster lainnya. Roar! Monster itu meraung dengan marah. Mereka yang berani masuk ke kolam ini akan diperlakukan sebagai musuhnya. Dalam pikiran monster ini, kristal pembekuan 10.000 tahun ini menjadi miliknya, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menyentuhnya. Monster itu mengguncang tubuhnya. Lusinan panah es ditembakkan dan mulai terbang menuju Jiang Chen. Huff! Jiang Chen mengeluarkan huh dingin. Dia melawan dengan double solar finger. Jari emas besar berbenturan dengan panah es, dan sejumlah besar riak energi mulai mendatangkan malapetaka di ruang es ini. Mengaum. Monster itu terus meraung dan menyerang. Ia memandang trio yang buru-buru mundur, dan ia tidak kembali ke keadaan damai semula sampai ia melihat bahwa mereka telah benar-benar keluar dari kolam. Monster ini tidak akan meninggalkan tempat itu. Itu hanya menjaga kristal pembekuan 10.000 tahun. Selama kita melewati perisai, itu akan mulai menyerang kita lagi. Kata Big Yellow. Kakak Jiang Chen, biarkan aku mencobanya. Yan Chen Yu tiba-tiba berkata. Jiang Chen memandang Yan Chen Yu dan menganggukkan kepalanya. Baik, Anda memiliki 9 yin meridian sehingga Anda tidak perlu takut dingin. Mungkin Anda bisa menghadapi monster itu. Kristal beku dapat memberi Anda manfaat tanpa akhir. Yan Chen Yu menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan menuju kolam yang dingin. Jiang Chen dan Big Yellow takut sesuatu yang buruk akan terjadi padanya, jadi mereka mengikuti di belakangnya. Roar! Ketika ketiganya melintasi penghalang es, monster itu meraung lagi. Ia melompat ke depan, dan seluruh tubuhnya meninggalkan kolam. Tubuh setinggi 20 meter itu seperti gunung es. Hawa dingin yang intens memenuhi udara di sekitarnya. Monster itu benar-benar gila kali ini. Itu akan merobek 3 makhluk yang telah menyusup ke wilayahnya menjadi ribuan bagian. Tepat pada saat ini, Yan Chen Yu berteriak saat tangannya mulai bergerak seperti sedang menari. Setelah itu, dia mulai mendorong ke arah monster itu. Udara mulai bergetar. Dingin yang dilepaskan dari tubuh Yan Chen Yu secara signifikan lebih dingin daripada kolam yang dingin. Bahkan Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di belakangnya kesulitan melawan, tubuh mereka mulai bergetar. Yan Chen Yu melepaskan badai es dari tubuhnya. Ketika monster itu merasakan angin sedingin es, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tetapi dia tidak menghindari badai salju, membiarkannya bertabrakan dengan tubuhnya. Meretih. Ketika serangan badai salju Yan Chen Yu melakukan kontak dengan tubuh monster itu segera berubah menjadi jaring besar dan menutupi monster itu. Monster itu langsung tertutup es tebal. Tidak sampai sekarang monster itu mulai merasakan bahaya, tapi sudah terlambat baginya untuk melawan. Dingin dari 9 yin meridian, asal dari semua dingin, membuatnya merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Itu benar-benar ditekan. Roar! Monster itu meraung lagi, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Tubuhnya yang besar telah membeku sepenuhnya, tepat di atas kolam yang dingin. Monster itu telah berubah menjadi patung es. Jiang Chen dan Big Yellow yang berdiri di samping sangat terkejut sampai mulut mereka terbuka lebar. Monster ini adalah makhluk es. Atau sederhananya, dengan sendirinya itu adalah bongkahan es yang sangat besar, dan bongkahan es yang sangat besar ini telah membeku. Ini sangat mengejutkan mereka. 9 yin meridian adalah asal mula semua dingin. Ini menakutkan. Xiao Yu, apa nama seranganmu? Jiang Chen bertanya. Big Yellow juga menatap Yan Chen Yu dengan rasa ingin tahu. Keterampilan ini disebut lapisan es dalam 3 kaki. Kata Yan Chen Yu, ini adalah keterampilan tempur bawaan yang dia peroleh ketika dia berhasil membentuk 9 meridian yin, keterampilan yang kuat. Butuh lebih dari 3 hari bagi sebuah sungai untuk membekukan sedalam 3 kaki, tidak heran bisa membekukan monster ini. Jiang Chen menghela nafas. Meskipun Yan Chen Yu memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, dia masih kurang dalam pengalaman bertempur.
Dengan skill Trifid Deep Ice Sheet ini, hanya beberapa prajurit Mortal Core yang bisa bertahan. Kakak Jiang Chen, aku masih belum begitu akrab dengan keterampilan ini, itu paling banyak dapat membekukan monster ini selama 1 menit. Kata Yan Chen Yu. Baik, 1 menit sudah lebih dari cukup. Xiao Yu, pergi ke kolam dingin dan ambil kristal pembekuan 10.000 tahun. Jiang Chen berkata. Baik, Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya sebelum dia melompat ke kolam yang dingin. Setelah 3 kali napas, Yan Chen Yu muncul kembali dari kolam yang dingin. Di tangannya ada kristal pembekuan 10.000 tahun putih susu. 7.